Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Menghadapi senyum pemuda kekar itu, Bayut tampak tenang. Cao Ming telah berada di kota Beiyun untuk sementara waktu, dan Tang Mingyang juga telah datang, dan ada dua saudara Yu Yang dan Yu Hai di sekitar. Kali ini kamu bertarung sendirian, sulit untuk menang, lebih baik. Petik 2. Kenapa tidak bekerja denganmu? Iya, haha. Mendengar saran Bayut, Tie Sanhu tertawa dan berkata, Bayut, seluruh pintu luar, siapa yang tidak tahu bahwa bekerja sama dengan Anda adalah mencari kulit dengan harimau? Jika Anda berpikir dengan hati-hati, jangan sembunyikan dari saya. Bekerja sama, ya tidak mungkin. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Harta karun di Gua Kera Angin, saya mendapatkannya jika saya bisa mendapatkannya. Jika saya tidak mendapatkannya, jangan lewati. Kota awan utara ini, mungkin saya bisa masih menemukannya. Beberapa bayi yang baik, melihat Tai Sanhu pergi tanpa terkendali, wajah Bayu De sedikit gelap. Cao Ming, Tang Mingyang dan yang lainnya sangat siap untuk perjalanan ke Gua Winling ini, sebaliknya, dia hanya mengetahui berita di akhir dan terlambat untuk bersiap. Kerja sama dengan Tai Sanhu kali ini juga menarik. Tanpa diduga, Tai Sanhu memiliki sikap seperti itu. Jika kamu tidak mau bekerja sama denganku, pasti kamu yang menyesalinya. Melihat sosok Tai Sanhu yang pergi, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Bayut. Kota Beiyun masih setenang sebelumnya, tetapi orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa kota Beiyun menjadi sedikit berbeda. Pertama-tama, tampaknya ada beberapa gangguan di dalam keluargamu, tetapi gangguan ini dengan cepat diredam. Kedua, banyak prajurit yang datang dan pergi di kota Beiyun dalam beberapa hari terakhir tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Dan secara bertahap, suatu tempat secara bertahap menjadi kata panas di antara populasi ini. Gua Kera Angin. Tempat ini, yang telah dibicarakan sebagai Jedi berkali-kali, sekali lagi menjadi panas di North Cloud City. Pernahkah kamu mendengar, dikatakan bahwa di Gua Kera Angin, itu adalah tempat di mana seorang pria kuat dari alam 5 kali lipat dari Gua Roh meninggal, dan ada harta besar yang tersembunyi di dalamnya. Aku juga pernah mendengarnya. Tidak heran setiap prajurit yang memasuki Gua Kera Angin tidak memiliki tempat untuk menguburkannya. Ada 5 tingkat alam gua spiritual, dan para leluhur dari 4 keluarga besar tidak lebih dari itu. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kali ini aku mendengar bahwa semua murid dari Sekte Pil Suci telah maju. Di antara kerumunan, putaran diskusi benar-benar menyebar di kota Beiyun. Di restoran, wajah Cao Ming menjadi hijau dan dia bersenandung. Berita ini jelas hanya diketahui oleh Tang Mingyang, Tai Sanhu, dan Bayu De, tetapi kali ini benar-benar tersebar di kota Beiyun. Mereka pasti bertanggung jawab atas ketiganya. Hari, kakak jangan khawatir. Cao Yu mengambil alih dan berkata, kali ini berita di kota Beiyun bukanlah hal yang buruk. Biarkan mereka menangkap dan memancing di perairan yang bermasalah. Mungkin lebih mungkin. Mendengar kata-kata Cao Yu, Cao Ming secara bertahap menstabilkan emosinya. Kali ini, harta yang ditinggalkan oleh ahli alam gua spiritual 5 tingkat di Gua Kera Angin sangat penting untuk mengetahui apakah ia dapat melangkah ke alam gua spiritual dalam satu langkah, sehingga tidak ada ruang untuk perbedaan. Sekarang hanya itu yang tersisa. Cao Yu, kamu mengirim seseorang untuk mengawasi terowongan Kera Angin. Kali ini, aku melihat siapa yang akan membunuhmu. Iya, Kota Awan Utara, keluargamu. Ayah angkat, apa yang kamu lakukan? Penatua Mu Feng Yuan dan penatua kedua Mu Feng Qing memberontak melawan keluargamu dengan anak-anak langsung mereka, dan Mu San dan Mu Yu juga diambil kembali oleh ayah angkat mereka. Pada saat ini, melihat sekelompok orang di bidang seni bela diri Mu Jia, semua siap untuk pergi, tampak seperti perang akan datang. Mu Yun bingung. Kamu nak, ini cukup tenang, kamu tahu, kota Awan Utara hampir meledak sekarang. Oh, Melihat kebingungan dan kemenangan Mu Yun, Mu Linchen menjelaskan, baru-baru ini, dikatakan bahwa ada makam orang kuat di alam gua roh di Gua Kera Angin Pegunungan Beiyun, jadi sekarang banyak keluarga di kota Beiyun mereka semuanya mengerahkan tenaga, siap untuk pergi ke terowongan Kera Angin. Bisakah kamu mengerti, apa artinya menjadi seorang pejuang di 5 tingkat alam gua spiritual? Kamu tahu, prajurit terkuat di kota Awan Utara. Apa yang dikatakan anakmu itu mudah. Mu Linchen berkata dengan senyum masam, ya, basis kultivasi ayah angkat saat ini adalah 5 tingkat alam titik roh, yang membuka titik Qihai dan titik Guan Yuan. Satu langkah adalah melangkah ke alam ke-6, itulah sebabnya keluargamu saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Jadi maksud ayah angkat kali ini terowongan Kera Angin, keluargamu kita juga harus pergi menjelajahinya.
Ya, jika kita bisa mendapatkan harta apapun darinya, itu akan bisa menebus kerugian yang disebabkan oleh pemberontakan mayat hidup Mu Fengyuan dan Mu Fengqing. Itu tidak benar, tidak pantas. Melihat Mu Yun menggelengkan kepalanya, Mu Linchen tercengang. Ayah angkat, pertama-tama, apakah ada harta di Gua Fengling? Itu hanya rumor. Kedua, bahkan jika ada harta, bagaimana kekuatan keluargamu saya saat ini bisa mendapatkan harta di bawah kekuatan keluarga Diao dan Wang? Keluarga, dan kali ini, Akademi Beiyun dan Paviliun Sengdan juga akan mengirim orang-orang kuat. Pada saat itu, saya khawatir keluargamu saya tidak hanya akan mendapatkan apa-apa, tetapi karena terowongan kera angin yang mematikan, itu akan membawa pukulan yang menghancurkan bagi keluarga. Kata-kata Mu Yun benar, jika keluargamu mengirim elit kali ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, itu pasti akan memperburuk situasi. Namun, Mu Linchen lebih tahu bahwa semakin besar bahayanya, semakin besar kemungkinan manfaatnya. Saya tahu apa yang dipikirkan ayah angkat, tetapi kali ini, gembala kami tidak mengatakan bahwa tidak ada yang harus dikirim, tetapi tidak perlu mengirim begitu banyak orang. Oh, Kamu bajingan, katakan saja padaku, siapa yang harus aku kirim? Saya, kamu, mendengar rekomendasi Mu Yun mau, Mu Linchen melebarkan matanya dan tersenyum masam. Dia tidak meremehkan Mu Yun, tetapi perjalanan ke Gua Kera Angin ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika hanya Mu Yun sendirian, jika dia tidak bisa mendapatkan harta, dia akan memasukkan Mu Yun sebagai gantinya. Ini sangat murah. Hehe, yakinlah, perjalanan ke Gua Kera Angin ini, anak itu mengerti bahwa bayi memiliki spiritualitas sejak zaman kuno, dan mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak akan memaksanya. Mu Yun percaya pada dirinya sendiri, tetapi jika ayah angkat demam dan mengirim sejumlah besar elit ke keluargamu, kematian dan cedera akan habis, tetapi itu akan melukai vitalitas keluargamu kita. Mundur selangkah dan katakan, bahkan jika Anda mendapatkan bayinya, maka saya akan pergi ke keluargamu. Tidak mungkin untuk pulih dalam beberapa tahun. Apakah Anda berpikir bahwa dalam beberapa tahun, dua abadi tua, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, akan membiarkan keluargamu kita pergi? Setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Perlahan, melihat ratusan prajurit di bidang seni bela diri, Mu Linchen berkata, Mu Qiankun, kamu membawa 100 orang ke kota Dongfang untuk mencegah orang mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Mu Qianyun, kamu membawa 100 orang ke utara di Yuncheng, berbagai cara pemisahan mujia saya, diperiksa dan dilindungi dengan hati-hati. Mu San, Mu Yu, kalian berdua mengambil 200 prajurit mujia yang tersisa, dan pergi ke berbagai kota di bawah kota Beiyun untuk memeriksa dengan hati-hati dan memperingatkan mereka untuk tidak masuk pegunungan awan utara dalam beberapa hari terakhir. Ya, Patriark, keempat Mu Qiankun adalah 4 orang kuat dari keluargamu yang setia kepada Mu Linchen, mereka hanya menuruti perintah Mu Linchen tanpa mempertanyakannya. Di sisi lain, mereka juga merasa bahwa saran Mu Yun benar. Keluargamu sekarang dalam saat yang genting dan tidak dapat mengambil risiko lagi. Untukku, aku akan tinggal di base camp Mujia. Jika sesuatu terjadi di kota Beiyun dan kota-kota di bawahnya, aku harus diberitahu sesegera mungkin, mengerti? Iya, suara langkah Tatata terdengar, dan mereka berempat memimpin ratusan prajurit, tersebar dari setiap pintu rumahmu. Melihat bahwa ayah angkat telah mematuhi pendapatnya, Mu Yun menghela nafas sedikit. Tidak peduli harta apa yang ada di terowongan kera angin kali ini, dia acuh tak acuh. Yang dia butuhkan hanyalah rumput roh penyegel. Tentu saja, dia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada ayah angkatnya, jika ada kesempatan untuk mendapatkan harta itu, dia tidak keberatan mengambil domba itu. Kamu anak dan ayah angkat mendengarkanmu. Aku tahu kamu ingin mengambil rumput roh, tetapi kamu tidak bisa memaksanya, mengerti? Iya, oh, satu hal lagi. Mu Linchen memerintahkan, saya pikir Anda dan Qin Mengyao sedang jatuh cinta, dan Qin Xiuqin juga sangat puas. Kalian berdua akan segera menikah. Apa, bosmu tidak muda lagi, kenapa, kamu tidak mau? Mu Linchen menatapnya, sementara aku bisa mengendalikanmu sekarang, kalian berdua cepat menikah dan biarkan aku tidak terlalu khawatir tentang itu. Apalagi, ini keluarga Qin pasti akan mengirim seseorang ke Gua Fengling lain kali. Saya akan berdiskusi dengan lelaki tua Qin. Ketika saatnya tiba, Anda akan memasuki Gua Fengling dengan tim keluarga Qin. Apa? Mendengar ini, Mu Yun membuka mulutnya. Sulit untuk membujuk ayah angkat untuk menyerah, tetapi dia tidak berharap bahwa ayah angkat mengaturnya untuk menemaninya. Dia harus pergi ke Gua Kera Angin sendirian, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan banyak metode tersembunyi. Terlalu berisiko untuk pergi dengan semua orang dari keluarga Qin. Sepertinya kita masih harus menemukan jalan.
Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Qiming telah menyempurnakan artefak fana di kota Dongfang selama beberapa hari terakhir. Dari artefak biasa tingkat rendah hingga artefak biasa tingkat tinggi, Qiming menjadi semakin nyaman dengan latihannya. Dalam pertempuran dengan Qiyun, meskipun dia berhasil memperbaiki artefak biasa kelas atas melebihi Qiyun, tetapi dalam hal alat pemurnian nyata, dia dibandingkan dengan Qiyun, dan dia masih memiliki beberapa kekurangan. Namun baru-baru ini, alat pemurnian di kota Mujia Dongfang telah memberinya lebih banyak kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri, tetapi dia telah membuat kemajuan pesat. Dan Miao Xianyu juga tidak menganggur, dan membawa beberapa alkemis dari pavilion Saint Pil, sibuk masuk dan keluar di kota Dongfang, Mujia, tampak seperti seorang wanita muda. Adapun Mo Yang, peningkatan kekuatan telah mengkonsolidasikan posisinya sebagai pewaris perusahaan keluarga Mo. Sekarang, dia mengembangkan bisnis dengan Mujia lagi. Baru-baru ini, Mo Hai telah mengambil jalan memutar ketika melihatnya. Melihat penampilan ketiga murid itu, Mu Yun merasa sangat puas. Tetapi pada hari ini, jalan-jalan yang awalnya ramai di kota Beiyun tiba-tiba menjadi sedikit sepi. Semua orang mengerti bahwa itu karena seseorang tidak tahan dan mulai pergi ke gua kera angin di Gunung Beiyun. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang, dan semua orang tidak ingin ketinggalan, jadi di kota Beiyun, untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mulai pergi dan menuju Gunung Beiyun. Ayah angkat, tidak perlu, aku bisa pergi ke rumah Qin sendiri. Pada saat ini, di luar gerbang rumahmu, Mu Linchen mencengkeram Mu Yun dan berjalan menuju rumah Qin. Kamu nak, aku tidak tahu apa yang ada di hatimu. Mu Linchen tersenyum, aku tidak punya trik yang ingin aku lakukan sendiri. Meng Yao memberitahuku kemarin bahwa dia harus membawamu ke rumah Qin. Dengan dia, di hadapan Mu Linchen, gua spiritual 5 tingkat yang membuka titik akupuntur Guan Yuan dan Qi Hai, Mu Yun harus mengikuti Mu Linchen ke rumah Qin dengan jujur. Pada saat ini, puluhan prajurit telah berkumpul di gerbang rumah keluarga Qin. Melihatnya, di antara orang-orang itu, tingkat kultivasi terendah juga ada di alam Yuan kondensasi ke-7. Bagaimanapun, tubuh fisik 10 kali lipat dan alam dasar 7 kali lipat dianggap benar-benar melangkah ke seni bela diri. Ketika Mu Yun dibawa ke rumah Qin, Mu Linchen merasa lega untuk pergi. Dalam keluarga Qin kali ini, tim yang dipimpin oleh paman kedua Qin Meng Yao, Qin Wushuang. Karena Qin Meng Yao selalu diperlakukan seperti permata di tangan keluarga Qin, Qin Wushuang juga tersenyum ketika melihat calon menantu keluarga Qin yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran. Pada saat ini, di dalam kota Beiyun, semua kekuatan, besar dan kecil, hampir semua mulai memusatkan perhatian mereka pada perjalanan ke Gua Kera Angin. Bagaimanapun orang yang kuat di alam 5 kali lipat dari Gua Roh sudah cukup untuk membuat seluruh kota Beiyun memandangnya. Pada hari ini, di pegunungan Beiyun, Anda sedikit banyak dapat melihat banyak prajurit berkumpul di kota Beiyun. Mu Yun, saat ini ada di antara para pejuang ini. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan tim keluarga Qin, tetapi Qin Wushuang terlalu bertele-tele, dan dia menyeretnya untuk berbicara tanpa henti dalam perjalanan ke depan. Qin Meng Yao berdiri di samping, masih tersenyum tercekik, melihat penampilan malu Mu Yun. Kali ini, itu adalah momen paling memalukan Mu Yun. Untungnya, sebelum mencapai Gua Kera Angin, Mu Yun dengan cerdik menemukan alasan dan meninggalkan tim. Secara pribadi, Mu Yun tiba di sekitar Gua Kera Angin dan melihat para prajurit yang diam-diam mengamati seluruh Gua Kera Angin, Mu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum menjadi raja pertama, dia telah melihat terlalu banyak adegan di mana harta seperti itu lahir. Namun, selama para pejuang yang bergegas ke lokasi harta karun untuk pertama kalinya, tidak ada dari mereka yang berakhir dengan baik. Instrukturmu, kamu benar-benar di sini. Saat Mu Yun mengamati medan secara diam-diam, sebuah suara terkejut terdengar. Mo Yang, hei, Tuan, saya tidak di sini. Mo Yang tersenyum, kali ini saya dipaksa datang oleh ayah saya. Saya tidak tertarik dengan terowongan kera angin ini. Petik 2 petik 2. Melihat Mo Yang tertawa, Mu Yun menggelengkan kepalanya sebentar. Mo Yang sekarang hanya 5 kali lipat alam energi terkondensasi dari tubuh fisiknya, dalam situasi ini, itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali, dan naik adalah umpan meriam. Kamu nak, tapi muridku, karena dia ada di sini, ikuti tuanku dan belajarlah dengan giat. Tidak masalah, melihat ekspresi hati-hati Mu Yun, Mo Yang tersenyum dan mengikuti Mu Yun untuk mengintai. Kali ini, dia benar-benar tidak berharap untuk mendapatkan apapun. Hanya saja firma keluarga Mo tidak berniat untuk datang kali ini, tetapi tidak tahan dengan saran kuat dari paman kedua dan Mo Hai, jadi ayahku tidak punya pilihan selain mengirim seseorang untuk datang. Tetapi ini tidak berarti bahwa sekolah Mohis menyetujui tindakan ini.
Kali ini, paman keduanya Mo Ying dan Mo Hai yang memimpin tim, dan dia di sini hanya untuk melihat dan melihat. Yah, bocah, dengarkan aku. Melihat Mo Yang, senyum tiba-tiba muncul di hati Mu Yun. Tim perkasa berkumpul di sekitar Gua Fengling, dan Qin Wushuang harus menyerah setelah mencari Mu Yun tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, Qin Mengyao masih mengkhawatirkan Mu Yun, dan selalu menanyakan keberadaan Mu Yun. Dalam beberapa hari terakhir, Mu Yun membawa Mo Yang, berburu dan membunuh monster di pegunungan Beiyun, memperkuat niat pedang Mo Yang di satu sisi, dan di sisi lain, dia terus mengasah 8 segel kehidupan dan kematian yang sunyi. Dan pengisian pedang surgawi. Pada hari ini, akhirnya, para pejuang dari keluarga besar di sekitar Gua Fengling dan para pejuang dari berbagai tempat tidak dapat menahannya. Satu orang mulai melangkah ke terowongan kera angin, dan sekelompok orang melangkah ke terowongan kera angin. Pada hari ini, Mu Yun dan Mo Yang bersembunyi di pohon raksasa yang menjulang 1 kilometer dari Gua Fengling, diam-diam mengamati semua orang. Tuan, orang-orang dari keluarga Qin, keluarga Diao, dan keluarga Wang telah memasuki Gua Kera Angin. Lihat kami, jangan khawatir, tunggu sebentar. Bersandar pada cabang, Mu Yun berkata perlahan dengan rumput liar di mulutnya. Apa? Melihat Mu Yun mengetahui semuanya jelas di dadanya, Mo Yang tertegun dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Mo Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi, Tuan, lalu Sao Yu, Tai Sanhu, Tang Mingyang, Bayut dan murid-murid lain dari Sekte Pil Suci juga telah masuk kami. Kamu bocah, apa yang terburu-buru? Dia menepuk kepala Mo Yang dengan keras, dan Mu Yun mengajarkan, apakah kamu tidak mengerti alasan mengapa belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole? Sekarang, oriole baru saja masuk, dan kamu terburu-buru. Ya, apa yang diajarkan tuannya? Melihat Mu Yun tampak acuh tak acuh, Mo Yang akhirnya merasa lega. Ketika dia datang kali ini, dia tidak bermaksud untuk mendapatkan harta apapun, dia hanya datang untuk melihat pemandangan dengan Ing Sado. Dia sekarang memuja dan percaya pada Mu Yun, dan dia memilih untuk mempercayai Mu Yun tanpa syarat. Ketika malam tiba, Mo Yang pusing dan dipukul kepalanya dengan pukulan, dan berdiri dengan pusing. Tuan, ada apa? Membuka matanya dengan linglung, Mo Yang menggosok matanya sambil melihat keremangan matanya. Tak disangka, setelah dibingungkan beberapa saat, hari sudah malam. Melihatnya, melihat ke bawah, Mu Yun berkata sambil tersenyum, lalu Sao Ming, Tang Mingyang dan yang lainnya sudah keluar. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Diao, keluarga Wang dan keluarga Qin semuanya telah kehilangan banyak orang. Tampaknya bagi mereka, perjalanan ke terowongan kera angin ini menghasilkan sangat sedikit. Apa? Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang terbangun dengan kaget. Dengan cara ini, orang-orang yang memasuki terowongan kera angin sudah keluar. Bukankah itu berarti harta itu telah diperoleh oleh mereka? Lalu dia dan Mu Yun tinggal di sini, bukan karena keranjang bambu kosong. Menguasai. Apa yang salah? Mereka keluar, lalu kita di sini, bukankah kita di sini untuk menunggu dan melihat? Mo Yang bertanya dengan kaget, apakah mungkin, Tuan, apakah Anda ingin memanfaatkan api? Mo Yang menciutkan lehernya dan berkata, Tuan, Anda harus mengerti bahwa tidak mungkin untuk mencegat dan membunuh salah satu pasukan mereka di ranah kita berdua. Bodoh. Dengan tamparan di kepala Mo Yang, Mu Yun mengutuk, saya bertanya, apa tujuan utama guru datang kali ini? Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang tertegun, lalu menatap Mu Yun dengan ragu. Rumput segel roh, iya, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, mereka telah menjelajahi terowongan kera angin ini. Saya khawatir bahkan jika ada bahaya, mereka harus dibebaskan dengan cara mereka. Tujuan utama kita memasukinya sekarang adalah untuk menyegel rumput roh. Mu Yun berkata dengan hati-hati, kali ini, selama saya mendapatkan rumput penyegel roh, Tuan, saya dapat memperbaiki pil penyegel roh, dan kemudian kembali ke kota Beiyun untuk menyembuhkan ayah Qiming, dan kemudian keluargamu akan muncul sebagai kelas rendah dari udara tipis. Ahli alat mendalam, ketika saatnya tiba, di mana keluarga Diao dan keluarga Wang akan menjadi lawan mereka. Mendengar apa yang tuannya katakan, ekspresi Mo Yang penuh dengan kekaguman. Tinggi, ini benar-benar tinggi. Mo Yang menatap Mu Yun dengan serius. Perlahan, Mo Yang tiba-tiba dianggap sebagai masalah. Menguasai, baik, bagaimana jika ada harta surga dan roh bumi di gua kera angin itu, atau beberapa seni bela diri tingkat mendalam, artefak yang mendalam, diperoleh oleh orang lain, bukankah itu sangat disayangkan bagimu? Sayang sekali. Mendengar kata-kata Mo Yang, Mu Yun tersenyum dan menunjuk ke kepalanya. Tuan, ini lebih berharga daripada alat-alat yang mendalam, keterampilan bela diri yang mendalam, dan pil kelas 4. Mendengar kata-kata percaya diri Mu Yun, Mo Yang merasakan kekaguman lagi di hatinya.
Tinggi, ini benar-benar tinggi. Kepercayaan diri Mu Yun yang kuat saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mo Yang sepanjang hidupnya. Bahkan dekan Universitas Beiyun tidak akan berani begitu keras dalam kekuasaan dan mengatakan bahwa pengetahuan dalam pikirannya lebih dari sebuah pembangkit tenaga listrik di alam 5 kali lipat dari alam spirit Acu Point. Oke, ayo pergi. Pergilah, itu benar, Mu Yun berkata secara alami. Sekarang para pejuang di Gua Kera Angin telah keluar. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil rumput penyegel roh. Oh, melihat sosok kepergian Mu Yun, Mo Yang bergumam di dalam hatinya. Apakah ada sesuatu yang aneh di hati guru yang benar-benar membuatnya berpikir bahwa itu lebih berharga daripada harta yang ditinggalkan oleh orang kuat di alam 5 kali lipat dari alam gua roh? Meskipun dia bingung dalam pikirannya, Mo Yang masih mengikuti sepanjang jalan. Tidak peduli apa, dia masih memilih untuk percaya pada tuannya. Muntahan, baru saja memasuki gua 10 meter jauhnya, melihat kekacauan di tanah, Mo Yang tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, terus-menerus muntah. Pada saat ini, di dalam gua, banyak mayat berserakan. Bahkan di sekitar mayat, beberapa serangga hitam menggeliat terus menggeliat dan mulai menggerogoti mayat. Tuan, apa yang menjijikkan ini? Cacing hitam, Mu Yun dengan tenang berkata, serangga ini berspesialisasi dalam melahap mayat yang baru saja mati. Dimanapun ada mayat seorang pejuang, mereka akan ada di sana. Sepertinya Gua Kera Angin ini jauh lebih dari sekadar kuburan yang ditinggalkan oleh seorang pejuang di alam gua roh tingkat 5. Kata-kata Mu Yun bukannya tidak berdasar, dia telah melihat terlalu banyak makam yang ditinggalkan oleh kematian para pejuang. Cacing hitam adalah monster, tidak mungkin untuk tertarik oleh para pejuang di bawah 5 tingkat alam gua spiritual. Pemilik makam ini jelas bukan hanya 5 lapisan alam gua roh. Tidak lama kemudian, saat keduanya secara bertahap menyelinap ke dalam gua, ada semakin banyak mayat di dalamnya. Menghadapi pembusukan dan tak tertahankan dari mayat-mayat itu, daya tahan Mo Yang menjadi semakin kuat. Tuan, Feng Lingchao. Setelah berbelok di gua, Mo Yang tiba-tiba berseru saat dia melihat dedaunan hijau di seluruh tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuju rumput. Hati-hati, melihat Mo Yang tiba-tiba melangkah maju, Mo Yang melangkah keluar dengan telapak tangannya menjadi cakar, meraih Mo Yang ke sisinya. Menguasai, setelah ditangkap oleh Mu Yun, Mo Yang menatap Mu Yun dengan ekspresi bingung. Jangan bergerak, memegang Mo Yang dengan satu tangan, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi hati-hati Mu Yun, Mo Yang tetap di tempatnya untuk sementara waktu, tidak tahu mengapa. Itu bukan rumput roh yang diberikan. Mu Yun melanjutkan, ini adalah rumput roh yang diberikan, yang terlihat seperti rumput roh yang diberikan, tapi begitu terkontaminasi, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Ketika itu terjadi, kamu akan menang, tidak tahu bagaimana mati. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang penuh semangat, dan segera mundur. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melihat sepetak besar rumput takdir, di halaman rumput takdir itu, ada lebih dari selusin mayat, ditutupi dengan luka padat seperti pisau. Saat ini, darah telah terkuras dari luka, dan permukaan tubuh bersinar putih, tampak menakutkan. Sebaliknya, di bawah rerumputan yang menentukan, seolah-olah diwarnai dengan bahan merah, warna merahnya memikat. Mulai sekarang, ikuti aku dengan cermat dan jangan bergerak. Iya, keduanya terus bergerak maju, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mayat yang telah ditelan oleh cacing hitam di belakang mereka perlahan mulai menggeliat. Gua itu sepertinya tidak ada habisnya, tetapi anehnya ada beberapa batu mengkilap di sekitar dinding gua, memancarkan cahaya, sehingga bagian dalam gua tidak terlalu redup. Tuan, sudah setengah jam sejak kami pergi. Kami tidak memiliki harta karun. Sebaliknya, kami melihat tidak kurang dari 100 orang mati di sini. Ya, Gua Kera Angin ini dikatakan sebagai gua yang ditinggalkan oleh prajurit 5 tingkat di alam gua roh, tapi sekarang terlihat sangat sulit. Oh, melihat ekspresi terkejut Mo Yang, Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu bodoh? Mu Yun menegur, jika itu benar-benar makam yang ditinggalkan oleh ahli alam gua spiritual tingkat 5, bagaimana bisa begitu berbahaya? Selain itu, bahkan beberapa prajurit alam gua spiritual 3 dan 4 kali lipat, semua mati di sini. Oh, kalian, nak, tidak bisakah kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, kalau tidak aku akan menjejalkanmu ke dalam rumput yang menentukan itu dan membiarkan darah dan esensimu terkuras. Petik 2. Petik 2. Pindah, Mo Yang menutup mulutnya, tetapi melihat ke depan dengan terkejut. Ledakan, tiba-tiba, di lorong yang dalam di depan, tanpa peringatan, sebuah ledakan terdengar. Saat keduanya bergerak maju, suara dong-dong-dong itu menjadi semakin keras. Hanya pada saat ini Mu Yun menemukan sesuatu yang salah.
Sepanjang jalan ada mayat di mana-mana di dalam gua, tetapi sampai sekarang, jumlah mayat tiba-tiba berkurang. Alisnya berkerut, dan suaranya semakin keras. Kemudian, di dalam terowongan yang kosong, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, angin dingin menerpa punggungnya. Menghindari, menarik Moyang di belakangnya, Mu Yun tanpa basa-basi dan melemparkan pukulan. Ledakan rendah terdengar, dan sesosok menabrak dinding gua, tenggelam jauh ke dalamnya. Apa? Dengan teriakan keras, Mo yang duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Tuan ini, mayatnya bisa bergerak, menipu mayat. Omong kosong, tidak bisakah aku melihatnya? Kamu masih muridku, berdiri untukku. Melihat penampilan malu Mo yang duduk di tanah, Mu Yun mengutuk. Meskipun dia berkata begitu, Mu Yun tahu bahwa ketika dia pertama kali melihat hal-hal ini saat itu, dia takut di dalam hatinya. Iya, untuk beberapa alasan, setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Mo yang merasakan keberanian di hatinya dan segera berdiri. Mayat darah semacam ini adalah cara jahat untuk mengalirkan darah prajurit, dan kemudian mengendalikan mayat untuk melakukan pembunuhan. Semakin banyak mayat darah yang terinfeksi dan semakin kuat kekuatan bertarungnya, jadi jangan takut. Kekuatan mayat-mayat ini tidak sebagus sebelumnya. Karena itu, Mu Yun mengerutkan kening dengan erat. Dia telah melihat teknik pemurnian mayat darah sebelumnya, tetapi dia tidak berharap ini terjadi di kota awan utara yang kecil. Saya mengerti. Di tangan Moyang, pedang King Kue menembak melihat lusinan mayat berdarah dari belakang, sebuah niat untuk bertarung meletus. Membunuh. Dengan minuman rendah, Moyang bergegas maju. Ding-ding, pedang panjang itu menebas mayat darah, tiba-tiba membuat suara dentingan logam, menyebabkan wajah Moyang berubah drastis. Bahkan jika itu adalah mayat darah, pertahanannya tidak perlu terlalu abnormal. Tuan, ya, bagaimana dengan orang-orang? Yi Jian terguncang kembali oleh mayat darah seorang pria kuat di alam gua roh, dan dada Moyang berguling untuk sementara waktu, berbalik untuk melihat Mu Yun, tetapi pada saat ini, tidak ada tempat untuk melihat sosok Mu Yun. Mayat darah ini akan diserahkan kepadamu untuk melatih tanganmu, dan tuannya akan menyingkirkan orang terakhir di belakang layar. Di gua yang dalam, kata-kata Mu Yun melayang, hanya menyisakan Moyang yang telah dikeringkan oleh angin. Saya mengandalkan, guru. Melihat Mu Yun menghilang dalam sekejap, Moyang hanya merasa bahwa langit akan runtuh. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa memikirkannya lagi. Di pintu masuk gua, mayat-mayat yang tergeletak di sana sudah mengelilingi mereka. Pertarungan, sudah terlambat untuk lari, dan Moyang harus menggunakan pedang King Kue, berjuang untuk membunuh. Meskipun masing-masing mayat darah ini lebih kuat darinya sebelum mereka hidup, mereka agak lambat sekarang, tetapi pertahanan mereka luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, Moyang mengerti maksud pedang itu, dan dia mengayunkan pedang dengan aura yang mengejutkan, tapi itu tidak biasa. Pada saat ini, dia benar-benar melambaikan niat pedangnya, hanya merasa bahwa perpaduan pedang King Kue dan dirinya sendiri menjadi semakin dekat, secara bertahap menjadi acuh tak acuh satu sama lain. Membunuh. Perlahan-lahan, Moyang sedikit tersipu. Di sisi lain, Mu Yun mempercepat langkahnya, dengan semua keberuntungannya, dan mengejarnya ke kedalaman gua. Lampu hijau, meski redup, hanya muncul sesaat, namun tetap tertangkap olehnya. Dia percaya bahwa dengan alam energi kondensasi 5 kali lipat Moyang, dengan niat pedang, tidak akan menjadi masalah untuk melawan mayat darah itu untuk sementara waktu. Tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan tangan hitam di belakang layar. Mayat darah ini tidak akan muncul tanpa alasan. Pada saat ini, ketika dia mengingat berita yang semakin menyebar di kota Beiyun, Mu Yun secara bertahap mengerti. Saya khawatir berita itu diam-diam dipromosikan oleh beberapa orang, yang menyebabkan adegan panas seperti itu. Hentikan untukku. Sebuah belati muncul di tangannya, Mu Yun membidik hijau tua yang tiba-tiba muncul di depannya, dan membuang tangannya. Engah, ada tawa kecil, dan bayangan hijau di depannya bergetar, dan akhirnya berhenti. Kamu siapa? Pada jarak 10 meter dari bayangan hijau, Mu Yun membuka mulutnya dan berteriak. Jie, para prajurit di alam gua spiritual tidak dapat menemukan kursi ini, Anda benar-benar dapat menemukan kursi ini, tubuh fisik 8 kali lipat mengumpulkan alam pil, itu benar-benar menakjubkan. Melihat lebih dekat, Mu Yun menemukan bahwa bayangan hijau adalah sosok yang diselimuti jubah hijau, tingginya sekitar 1,7 meter, dengan topeng di wajahnya, dan hanya sepasang mata yang terbuka. Melihat gaun ini, Mu Yun tiba-tiba merasakan firasat yang tidak diketahui. Istana Darah Bayangan Hijau. Kamu berasal dari Istana Darah Bayangan Hijau. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, mata hijau pria berpakaian hijau itu menatap Mu Yun dengan kaget. Bagaimana kamu tahu Istana Darah Bayangan Hijau?
Pria berbaju hijau itu terkejut, istana darah bayangan hijau dihancurkan 5.000 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada istana darah bayangan hijau, hanya kita, Sekte Darah Bayangan Hijau. Petik 2, Bocah bau, aku pikir kamu tahu banyak. Pria berbaju hijau menatap Mu Yun, dan berkata, lebih baik untuk memurnikanmu menjadi mayat darah, itu pasti sangat membantu. Istana darah bayangan hijau dihancurkan. Sekte darah bayangan hijau, 10.000 tahun telah berlalu, dan tampaknya banyak hal telah berubah. Mantan Mu Yun mengetahui bahwa istana darah bayangan hijau juga ditemukan ketika dia secara tidak sengaja berkeliling setelah dia mendominasi dunia seribu kecil. Istana darah bayangan hijau mengkhususkan diri dalam pemurnian mayat darah, aula darah semacam ini menakutkan. Selama ada mayat, istana darah bayangan hijau dapat terus memurnikan mayat darah, mengandalkan mayat darah untuk bertarung. Selama ada pertempuran, akan ada pembunuhan, dan akan selalu ada aliran mayat yang stabil. Dia juga telah melihat kengerian istana darah saat itu, dan dia sangat memahami perasaan menjijikkan itu. Pikirkan saja, jika saudara dan teman terbunuh dan dimurnikan menjadi mayat darah, lalu berbalik, berurusan dengan diri sendiri, pembunuh, dan berurusan dengan kerabat yang dulu. Jika Anda tidak membunuh si pembunuh, Anda akan mati. Ini adalah siksaan bagi jiwa. Hei, nak, aku tidak berharap kamu datang dari kota awan utara, tetapi kamu tahu banyak informasi. Tampaknya latar belakangmu tidak sederhana. Aku sangat tertarik padamu. Minum, bicaralah tanpa rasa malu. Lapisan pertama Ling Acu Point Realm kecil, baru saja membuka Hegu Acu Point True Essence Convergence, dan berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Kamu adalah orang yang berbicara tanpa rasa malu. Mendengar provokasi Mu Yun, pria berbaju hijau mencibir dan berkata, level pertama dari Gua Roh, membunuhmu sudah cukup. Mungkin sangat menarik untuk memurnikanmu menjadi mayat darah. Ya, di Sekte Darah Bayangan Hijau saat itu, hanya seniman bela diri dari kemampuan alam ke-10 yang bisa disebut kursi ini. Kamu, seniman bela diri gua spiritual kecil, beranikah kamu menjadi seperti ini? 10 mengejutkan. Mendengar kata-kata Mu Yun, pria berbaju hijau itu bahkan lebih terkejut. Kamu tahu bahwa kamu terhubung ke alam ke-10 para dewa. Tampaknya dari kekuatan yang tidak biasa. Meskipun kamu hanya ranah pengumpulan pil ke-8 dari tubuh fisikmu, kekuatanmu jauh lebih kuat daripada beberapa murid. Dari Sekte Pil Suci, aku benar, kamu semakin tertarik. Aku tidak tertarik padamu. Melambaikan tangannya, menatap pria berbaju hijau, ada ledakan merinding di tubuh Mu Yun. Tapi bawahannya, pedang tajam, perlahan muncul. Pedang King Kue. Pada saat ini, apa yang dipegang Mu Yun adalah pedang King Kue. Itu hanya pedang King Kue ini, tetapi Mu Yun dibuat dengan menambahkan kiwen yang ditingkatkan dan kiwen tambahan. Meskipun itu adalah artefak biasa tingkat tinggi, itu benar-benar tergantung pada kekuatan. Jelas tidak kalah dengan alat mendalam tingkat rendah umum. Membunuh. Dengan minuman rendah, Mu Yun mengayunkan pedangnya. Ding, telapak tangan pria berbaju hijau terentang, dan kelima jarinya kering seperti cabang, tampak abu-abu. Dia menggenggam telapak tangannya, dan pedang King Kue mengambil bercak darah, dan dengan mencibir, darah mengalir keluar. Darah melonjak keluar, dan mereka berdua terkejut pada saat yang sama. Mu Yun terkejut bahwa bahkan prajurit kelas 1 dari alam Gua Roh, setelah membuka Gua Hegu, secara logis, tidak mungkin untuk melawan pedangnya. Setidaknya telapak tangan bisa dipotong. Tapi pria berbaju hijau itu hanya memiliki noda darah di telapak tangannya. Orang berbaju hijau bahkan lebih terkejut. Sebagai orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau, dia tahu bahwa meskipun dia adalah tingkat pertama dari Gua Roh, tubuh fisiknya tidak kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah tingkat pertama Gua Roh. Jika bukan karena pedang Mu Yun untuk melawan dengan seluruh kekuatannya dari Hegu Point True Essence, aku khawatir telapak tangannya akan dipotong. Pedang ini tidak sesederhana senjata biasa. Aku tidak menyangka bahwa kota awan utara yang kecil akan memiliki pemurnian artefak yang tidak terduga seperti itu. Orang berbaju hijau secara tidak sadar percaya bahwa setidaknya seorang ahli alat yang mendalam yang canggih dapat memperbaiki alat yang sangat halus dan tajam seperti itu. Kamu merayuku. Dengan pedang panjang di tangan, Mu Yun tidak berani peduli. Pria berbaju hijau di depannya memiliki basis kultivasi untuk mencapai lapisan pertama gua spiritual, yang paling penting adalah dia adalah anggota Sekte Darah Bayangan Hijau. Ini membuat Mu Yun tidak berani peduli. Jika dia tidak mengharapkannya dengan buruk, orang ini seharusnya adalah keturunan Istana Darah Bayangan Hijau saat itu, Sekte Darah Bayangan Hijau yang didirikan lagi. Dia sepenuhnya mengerti bahwa kengerian Istana Darah Bayangan Hijau hampir memusnahkan semua prajurit di sebuah benua. Hei, nak, aku semakin tertarik padamu.
Pria berpakaian hijau itu tertawa dan berkata, dia tidak hanya tahu banyak rahasia, tetapi dia juga memegang senjata seperti itu di tangannya. Memurnikan Anda mungkin memiliki lebih banyak keuntungan tak terduga. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun mencondongkan tubuh ke depan, dan pedang King Kue di tangannya bergerak dengan telapak tangannya. Pedang mengisi bayangan. Dengan pedang keluar, sepertinya sosok lain tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Sosok hantu itu, yang disempurnakan oleh semacam kekuatan, adalah ilusi tetapi nyata. Tidak hanya itu, bayangan hantu juga memegang pedang panjang hantu di tangannya, dan bergegas menuju pria berbaju hijau bersama dengan sosok Mu Yun. Jie, seni bela diri itu luar biasa. Dia tersenyum, pria berbaju hijau membuat cakar dengan tangannya, dan bekas cakarnya muncul, dan dia membanting ke arah Mu Yun dengan dua poni. Bunuh kamu, aku melihat bagaimana hantu itu bisa menangani dirinya sendiri. Mimpi, tanda rusak. Dengan minuman rendah, tangan kiri Mu Yun tiba-tiba tertembak, tiga tanda patah dalam bentuk karakter, melindunginya, dan pedang King Kue di tangannya tertusuk di tengah karakter, baik ofensif maupun defensif. Bang, dua ledakan terdengar, dan pria berbaju hijau menghancurkan bekas luka di depan Mu Yun tanpa hambatan. Hehe, bagaimanapun juga, ini adalah alam beruas 8 dari tubuh fisik. Dengan senyum menyeringai, pria berbaju hijau menerobos pertahanan Mu Yun dalam sekejap, dan dia langsung diliputi rasa bangga. Saat berikutnya, napas dingin tiba-tiba datang dari belakang, itu adalah intuisi yang telah berkeliaran di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berbaju hijau itu membuang Mu Yun dan berbalik dengan pukulan. Seorang seniman bela diri di alam 10 kali lipat dari alam acupoint spiritual membuka 10 acupoints utama dalam tubuh, dan setiap lubang akupuntur tersebar di berbagai bagian tubuh. Namun, seniman bela diri tingkat pertama dari Lingsware Realm membuka acupoint Hegu di mulut harimau dengan kedua tangan, membuat tangannya penuh dengan esensi sejati, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pria berpakaian hijau itu mengayunkan pukulan backhand-nya, dan kekuatan mengerikan itu bergema di dalam gua untuk waktu yang lama dengan suara gemerincing. Kutu, di gua yang sunyi, suara gemerincing jatuh, dan suara detak terus berdering. Pria berpakaian hijau itu terus terengah-engah, seolah sangat marah, berbalik dan menatap Mu Yun dengan sepasang mata, hampir terbakar. Kau benar-benar membuatku marah. Memotong, melihat bahwa hanya setengah dari telapak tangan pria berpakaian hijau itu masih menempel di lengannya, Mu Yun membuat luka. Dia mengerti bahwa meskipun pria berpakaian hijau adalah tingkat pertama dari gua spiritual, sekte darah bayangan hijau selalu fokus pada pemurnian mayat darah, dan tidak terlalu peduli dengan temper tubuhnya sendiri. Hanya secara bertahap, saat telapak tangan pria berpakaian hijau perlahan bergabung kembali dengan lengannya, ekspresi Mu Yun berubah seiring waktu. Sialan, semuanya berhasil. Bisakah Mu Yun ingat bahwa Istana Darah Bayangan Hijau masih memiliki tangan ini? Mungkinkah orang-orang Sekte Darah Bayangan Hijau kemudian menciptakannya sendiri? Ini adalah metode inkarnasi dari Sekte Darah Bayangan Hijauku. Gunakan mayat yang membuatku puas. Kamu mematahkan telapak tanganku dan menghancurkan inkarnasiku. Aku harus melahirkan dagingmu hari ini. Berinkarnasi di luar. Sebelum Mu Yun sempat memikirkannya, pria berbaju hijau itu sudah bergegas. Hanya saja kali ini, paku di kedua tangan pria berbaju hijau itu, seperti rumput liar yang tumbuh dengan liar, tumbuh lebih dari 1 meter dalam sekejap mata. Permukaan kuku berwarna abu-abu dan putih, tetapi ujungnya tampak setipis sayap jangkrik, dan sedikit bergerigi. Menderita, 1 cakar dan 5 jari menggores kepala Mu Yun seperti sabit, dan suara klik di udara membuat Mu Yun merasakan angin dingin menerpa tubuhnya. Segel surgawi. Dengan telapak tangannya diputar, 2 tanda dibuat di antara tangan Mu Yun. Suara ding-ding terdengar, dan 2 segel skala besar bertabrakan di jari dan kuku pria berbaju hijau, berdenting, dan sosok pria berbaju hijau terhalang sejenak. Sekali lagi, Mu Yun mengayunkan pedang lain. Pedang pengisi angin. Dengan pedang keluar, seluruh gua awalnya tenang dan tanpa gelombang, tapi setelah pedang Mu Yun diayunkan, suara angin dan suara kekacauan menyebar dengan cepat. Tampaknya pada saat ini, angin dikumpulkan oleh suatu kekuatan, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Kematian pengadilan. Melihat Mu Yun berani mengedipkannya, mata pria berpakaian hijau itu dingin, penuh dengan niat membunuh. Paku 10 jari itu seperti pisau pemotong, bergegas ke Mu Yun. Klik, hanya pada saat ini, suara kakak terdengar, dan 10 jari pria berpakaian hijau itu langsung patah, dan jari-jari itu diratakan oleh akar, hanya menyisakan telapak tangan kosong. Di dalam gua, lolongan orang-orang yang melumpuhkan bergema.
Bajingan, bajingan. Melihat Mu Yun, pria berbaju hijau itu sangat terkejut saat ini. Jelas hanya ada ranah pengumpulan pil 8 kali lipat dari ranah tubuh fisik, tetapi itu bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Siapa orang ini? Kenapa kamu memarahi begitu keras? Bukankah itu berhenti sebelum kamu mati? Mu Yun mengerutkan kening, dan pedang King Kue dipegang di tangannya sepanjang waktu. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati bahagia. Begitu telapak tangan terangkat, pedang King Kue hendak ditebang tiba-tiba. Tunggu, tunggu. 10 jari ditinggalkan, dan pria berbaju hijau berlutut di tanah, meratap, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Saya memiliki harta pemilik gua ini. Harta, iya, melihat detak jantung Mu Yun, pria berbaju hijau buru-buru berkata, rumah gua ini, saya temukan secara tidak sengaja, jadi saya berhenti dan menyebarkan berita di kota Awan Utara untuk mengundang orang-orang datang bagi saya untuk memperbaiki mayat darah, tetapi ini di antara mereka, memang ada harta karun. Harta apa? Duduk di tripod. Pria berbaju hijau berkata, mematahkan telapak jarinya, dan dengan gemetar mengeluarkan liontin dari tangannya. Mu Yun mengambil pedang panjang, dan liontin itu jatuh ke tangannya, melihat dengan hati-hati, memang ada tripod kecil di bawah liontin itu. Hanya saja tripod ini benar-benar terlalu kecil dan terlalu kecil, hanya sebesar ibu jari, namun beratnya puluhan kilogram untuk disentuh di tangan. Di mana kamu mendapatkannya? Ini diperoleh oleh mayat gua ini. Saya pikir itu kecil, tetapi sangat halus, tetapi saya tidak tahu apa misterinya. Tentu saja kamu tidak tahu. Mu Yun tersenyum, karena kamu bukan seorang alkemis. Kata-kata itu jatuh, dan tiba-tiba ada ledakan, dan tripod kecil di tangan Mu Yun tiba-tiba menjadi lebih besar. Ini adalah tripod kecil asli yang indah tiba-tiba membesar, berubah menjadi setinggi satu orang. Tripod berkaki 3, bulat, dan ditutupi dengan garis biru sederhana di bagian atas dan bawah, dan garis-garisnya tampak bersinar terang. Melihat tripod Qian, pria berbaju hijau itu tercengang, dengan sedikit kekesalan di wajahnya. Kamu tidak perlu kesal kuali berkaki 3 ini untukmu, dan kamu tidak bisa menggunakannya. Hanya sang alkemis yang bisa mengerti kebenarannya. Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia berjalan ke depan dan dengan hati-hati mengamati tripod-tripod. Hehe, Kanae masih bayi, aku sudah memberikannya padamu, bisakah kamu melepaskanku? Sangat indah. Di gua kera angin ini, dulu ada segel spiritual. Saya bertanya, di mana mereka sekarang? Ini, mengatakan, pria berpakaian hijau itu gemetar, dan berkata, rumput Fengling dihancurkan oleh mayat darah pemurnian saya untuk sebagian besar, tetapi ramuan semacam ini masih berguna, jadi saya hanya menyimpan satu. Melihat penampilan gemetar pria berpakaian hijau, Mu Yun tidak sabar untuk mengangkat pedang dan memotongnya sampai mati. Oke, sekarang mari kita bicarakan, apa yang terjadi ketika kamu datang ke kota Awan Utara. Mengambil satu-satunya rumput penyegel spiritual dari pria berbaju hijau, kata Mu Yun. Saya pria berpakaian hijau itu hanya ingin bercerita, suara retak terdengar, dan kemudian, leher pria berpakaian hijau itu tertusuk, dan darah disemprotkan di depan Mu Yun. Desir, dalam sekejap, dua angin melewati Mu Yun dan melayang dari kedalaman gua. Melihat kedua sosok itu, Mu Yun berdiri diam, tidak bergerak. Kedua orang tadi begitu kuat sehingga mencekiknya, bahkan ayah angkat Mu Linchen tidak memiliki tekanan yang begitu kuat. Buruk, sebelum dia bisa memikirkannya, Mu Yun berlari keluar, dia tiba-tiba teringat bahwa Mo yang masih berada di luar gua. Menyingkirkan tripod-tripod, Mu Yun melintas dan meninggalkan gua. Namun, saat Mu Yun pergi, pria berbaju hijau dengan lehernya yang tertusuk secara bertahap mulai menggeliat, dan dia benar-benar perlahan keluar dari kulit seperti kulit yang berganti kulit. Orang ini memiliki kulit yang cerah, tidak ada apa-apa di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menunjukkan ketidakdewasaan seperti bayi. Kuaga, Lusan, kali ini, kamu melakukan jungkir balik yang besar. Pria berwajah putih itu baru saja berdiri, tawa aneh terdengar. Brengsek, ubahlah menjadi kamu, kamu juga terlihat seperti ini, jangan bicara hal-hal konyol di sana, aku kehilangan inkarnasi eksternalku, dan aku akan dapat berkultivasi kembali dalam beberapa tahun. Yang paling penting adalah si kecil berkaki 3. Tripod itu adalah harta karun. Prestasi hebat lainnya. Hei, Lusan, meskipun kamu dan aku sama-sama penjaga sekte, tetapi kamu dan aku benar-benar tidak berada di jalur yang sama. Kamu, meskipun anak itu hanya berada di alam konvergensi pil berunsur 8, dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan indera yang tajam. Apakah kamu pikir aku membuatnya takut? Dia bergegas keluar karena aku berlari keluar dan khawatir itu akan merugikan orang di luar. Baik, ekspresi Lusan terkejut, tetapi dia tahu bahwa adalah tahap kedua dari alam gua roh, apakah itu benar-benar lawan pria itu?
Bagaimana bisa? Kamu tidak perlu menebak, gua kera angin ini hanya kita diperintahkan untuk menyelidiki. Rencana utusan jauh lebih dari itu. Kita harus kembali dan kembali secepat mungkin. Brengsek, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan utusan itu? Apa yang kamu lakukan? Feiki mencibir istana darah bayangan hijau kami, yang bergema di seluruh benua keberuntungan Tian 10.000 tahun yang lalu, sekarang hanya sekte darah bayangan hijau, menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Kali ini, utusan sedang bersiap untuk meluncurkan perang. Mulai dari kota awan utara, menelan seluruh kekaisaran awan selatan, dan kemudian perlahan-lahan maju, hingga seluruh benua keberuntungan surgawi diduduki. Mendengar kata-kata yang sedikit gila, Lu San tidak memiliki sedikit pun ketakutan di wajahnya, malah wajahnya penuh kegilaan. Menempati kekaisaran Nanyun, dengan kekaisaran Nanyun sebagai fondasinya, dan menyerang seluruh benua takdir surgawi, tampaknya mustahil bagi sekte manapun. Tetapi untuk sekte darah bayangan hijau, itu sangat mungkin. Sekte darah bayangan hijau tidak menggunakan orang hidup untuk pekerjaan perang, tetapi mayat. Selama mereka bertarung, mereka harus mati. Ketika saatnya tiba, mereka dapat memurnikan mayat darah dan terus memperkuat kekuatan mereka sendiri. Perang adalah apa yang paling diinginkan semua orang di sekte darah bayangan hijau. Hanya perang yang bisa memberi mereka kekuatan. Sangat bagus, sangat bagus. Wajah Lu San menunjukkan senyum gila, dengan cara ini, saya khawatir dalam setahun, inkarnasi eksternal saya dapat dikultivasikan lagi, dan ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan tubuh anak ini. Sebagai inkarnasi eksternal saya, senyum aneh Jie datang dari gua yang suram, dan kedua sosok itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Mo Yang menghadapi hampir 100 mayat darah, berjuang untuk mendukungnya. Awalnya, dia baik-baik saja, tetapi bagaimanapun, dia hanya memiliki 5 tingkat energi kondensasi. Bagaimanapun, kekuatan energinya lebih lemah, dan dia secara bertahap menjadi tidak mampu membawanya. Sial, melihat sosok-sosok itu terus-menerus bergegas keluar dari pintu masuk gua, Mo Yang harus menggertakkan giginya dan terus bersikeras. Tuan telah masuk untuk sementara waktu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh, anak baik, hidup dan mati adalah masalah hidup dan mati, dan saya masih tahu bahwa saya sedang memikirkan guru. Pada saat ini, cahaya pedang menonjol, dan suara kantong-kantong terdengar, dan 7 atau 8 mayat darah yang berdiri berdampingan di depan Mo Yang jatuh ke tanah. Niat pedang, melihat pedang itu, hati Mo Yang bergetar hebat. Instrukturmu, apakah kamu mengerti maksud pedang? Sudahkah aku mengatakan bahwa aku tidak tahu cara menggunakan pedang? Melihat keterkejutan Mo Yang, Mu Yun melengkungkan bibirnya. Niat pedang hanyalah pemahaman paling dasar dari suasana hati seorang pendekar pedang. Setelah pendekar pedang yang kuat memahami maksud pedang, dia juga akan memahami kekuatan pedang, dan bahkan memiliki ilmu pedangnya sendiri. Sekarang Mo Yang tidak bisa memahami ini. Hamba Tuhan, Tuan, Anda benar-benar abdi Tuhan. Melihat Mu Yun, Mo Yang hampir bersinar dengan bintang di matanya. Jianyi, di seluruh kota Beiyun, sejauh ini, hanya Mo Yang yang mengerti maksud pedang, siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Yun, yang belum pernah menunjukkan gunung dan air, juga menyadari niat pedang. Melihat kamu masih memikirkan guru, aku akan mengajarimu keterampilan yang lebih nyata. Baik, untuk beberapa alasan, saat dia melihat Mu Yun, rasa aman muncul di hati Mo Yang tanpa alasan yang jelas. Mencari, saat berbicara, Mu Yun sudah mengayunkan pedang. Itu masih pedang suplemen bayangan, tetapi dengan pedang ini, bayangan hantu Mu Yun muncul di tengah-tengah mayat darah. Dalam gelombang tangannya, pedang panjang di tangan bayangan, aura pedang yang tajam seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang jatuh, menghitung sekeliling, kepala mayat darah itu tersapu ke bawah. Niat pedang, melihat adegan ini, Mo Yang tercengang. Niat pedang yang sama, tapi Mo Yang bisa dengan jelas merasakan bahwa niat pedang Mu Yun lebih dari 10 kali lebih kuat darinya. Ini bukan ketangguhan di alam, tetapi celah dalam naluri. Di atas niat pedang murni, Mu Yun jauh lebih kuat darinya. Jika niat pedangnya adalah bayi yang belum dewasa, maka niat pedang Mu Yun seperti pria kekar, memberi orang kejutan yang bergejolak. Niat pedang juga berbeda. Pada awalnya, Anda hanya dapat memahami niat pedang. Kemudian Anda dapat mengatakan bahwa niat pedang itu halus, lalu Xiao Sheng, Da Cheng, dan Zhou Chen. Pada akhirnya, pedang akan memasuki pedang. Apakah hati yang tulus dari pendekar pedang yang sebenarnya? Niat pedang, Xiao Sheng, Da Cheng, Zhou Chen. Mendengar kata-kata segar ini, Mo Yang hanya merasa seolah-olah dia memberdayakan. Dia pikir dia telah memahami niat pedang, dan dia sudah tak tertandingi di kota Beiyun, tetapi sampai hari ini, Mu Yun membuka dunia baru untuknya. Niat pedang sedikit, sekarang aku hanya niat pedang sedikit pun.
Mo Yang terus berbicara pada dirinya sendiri, matanya tajam dan tajam, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Membunuh. Dua sosok, bola-bali di antara gua-gua, energi pedang tersebar, anggun dan bahagia. Kuat. Dalam bayangan, dua kelompok cahaya dan bayangan hitam gelap perlahan menggeliat, dan suara rendah terdengar, orang ini memiliki 8 tingkat tubuh fisik, akrab dengan alkimia, memiliki senjata ajaib di tangannya, dan benar-benar memahami maksud pedang. Itu sangat kuat, itulah mengapa saya tidak mengambilnya dengan gegabah. Jika dia adalah keturunan dari seorang tetua sekte atau keturunan dari master sekte di benua keberuntungan surgawi, dan kami menghabiskan banyak uang untuk membunuhnya, itu akan menyebabkan masalah bagi sekte. Suara lain berkata, kamu juga mengerti bahwa jika sekte darah bayangan hijau kita ingin bangkit sekarang, kita harus mulai dengan beberapa kerajaan dan menyinggung sekte itu, tetapi itu sangat tidak menguntungkan. Dimengerti, tetapi orang ini perlu melapor ke utusan khusus, perhatikan. Ya, masih penting untuk segera kembali ke utusan. Kedua hantu, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya, menghilang begitu saja. Panggilan, waktu berlalu perlahan, dan akhirnya, kedua sosok itu duduk di tanah. Tuan, akhirnya selesai. Ya, sudah berakhir. Mu Yun tersenyum pahit di sudut mulutnya. Saat itu, dia berada di alam pengumpulan pil 8 kali, cukup untuk menantang seniman bela diri alam gua spiritual, menghadapi beberapa kali musuh, setelah membunuhnya, wajahnya tidak memerah atau terengah-engah. Tapi sekarang, hanya lusinan mayat darah yang bergerak lambat membuatnya terengah-engah. Sepertinya tubuh ini masih memiliki beberapa masalah, yang harus diselesaikan. Tubuh fisik rangkap 10 adalah tujuan utama dari penempaan tubuh. Jika tubuh dibiarkan dengan sedikit masalah, ketika Anda melangkah ke alam gua spiritual, Anda akan menghadapi masalah ketidaklengkapan ketika Anda melangkah ke setiap alam. Ayo pergi. Setelah beristirahat sebentar, Mu Yun menarik Mo Yang dan berjalan menuju pintu masuk gua. Hanya ada satu rumput penyegel roh di tubuhnya, dan jika dia ingin memperbaiki pil penyegel roh, dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Bahkan alkemis peringkat tertinggi tidak dapat menjamin bahwa pemurnian pil apapun akan sangat mudah. Karena itu, dia harus sangat siap. Menarik Mo Yang keluar dari gua, matahari terbenam miring ke barat, dan seluruh pegunungan Beiyun juga tampak redup. Tapi, hanya berjalan ke pintu masuk gua dan melihat sekeliling, wajah Mu Yun menjadi dingin. Sepertinya belalang sembah sedang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang, dan ada ular berbisa yang mengintai di belakang Oriole. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hehe, aku tahu, Mu Yun, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk menyegel rumput roh." Tepat setelah suara dan kata-kata Mu Yun jatuh, cibiran tiba-tiba terdengar. Cao Yu, di belakang Cao Yu, Cao Ming dan yang lainnya berjalan bersama. Hanya ada sekitar 7 atau 8 orang yang tersisa di tim asli yang terdiri dari selusin orang. Mereka tidak pergi dari sini, tetapi menunggu di sini sepanjang waktu. Nak, serahkan rumput Fengling, aku akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-kata Cao Yu jatuh, sebuah suara teredam terdengar. Pengunjung itu bertubuh kekar, dengan wajah penuh dan janggut, dan matanya bulat, dan dia tidak memancarkan aura kemarahan. Tai Sanhu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Namun, Tai Sanhu baru saja muncul, dan dalam tusukan miring, beberapa sosok lagi keluar. Orang pertama tinggi dan kurus, dengan tulang pipi tinggi dan mata gelap. Bayut, aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Oke, kita bertiga ada di sini sekarang, Tang Mingyang, kamu tidak perlu bersembunyi, keluar. Cao Ming melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Lingkungan telah tenang, tetapi suara gemerisik terdengar, dan 7 atau 8 orang keluar lagi. Pada saat ini, 30 atau 40 orang berkumpul di pintu masuk gua. Dari 30 atau 40 orang ini, tingkat kultivasi terendah juga berada di alam urat nadi berlipat 6 dari tubuh fisik, dan yang tertinggi adalah Bayut, yang memiliki kondisi penyatuan ke-10 dari tubuh fisik. Benar-benar berkumpul. Melihat 3 orang lainnya, Cao Ming mencibir dan berkata, Tang Mingyang, Tai Sanhu, dan Bayude, saya tahu bahwa kali ini murid-murid dalam mengirim cobaan, tempat yang Anda kirim bukanlah kota awan utara. Potong, kota awan utara bukan rumahmu, aku akan datang sesukaku, apa yang bisa kamu lakukan? Orang pertama yang berbicara adalah Tai Sanhu yang berotot, menatap Cao Ming, matanya menunjukkan penghinaan. Namamu Mu Yun, kan? Baru-baru ini, kamu telah mendengar reputasimu di mana-mana di kota awan utara. Tidak sulit bagiku untuk membantumu. Aku membutuhkannya, jadi berikan padaku. Rumput penutup roh hanya memiliki satu fungsi. Memurnikan pil Ling Ling, kamu sangat membutuhkannya, mungkin kamu membutuhkan pil Ling Ling, kan?
Bisakah kamu memperbaiki? Tentu saja. Mu Yun ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan 1, itu 10, aku juga bisa melakukannya, tapi aku tidak ingin melakukannya untukmu, Xiao Ye. Kau menipuku, bagaimana denganmu, Tuan Muda, saya sedang berlatih alkimia. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi saya tidak melakukannya. Sebagai Raja Peri yang bermartabat di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah takut akan hal-hal ini, dan dia bahkan lebih tidak takut sekarang. Untuk menjalani kehidupan lagi, yang Anda inginkan adalah menjadi cantik, bahagia dan bermusuhan, dan perasaan dibayangi oleh orang lain, tetapi itu membuat Mu Yun sangat tidak bahagia. Tidak heran aku mencari kematian sendirian. Melihat Mu Yun tampak seperti penjahat, tinju Tiesan seukuran altar cuka terbanting keras. Dia sudah selesai. Melihat adegan ini, Xiao Yu berkata dengan penuh semangat, Tiesan mengepal, belum lagi ranah pengumpulan pil, itu adalah seniman bela diri ranah psikis, dan itu juga mati. Sepertinya kita tidak perlu memberinya pelajaran. Jika kamu menggertakku, Mu Yun, kamu adalah Raja Surga, dan kamu harus berbaring tengkurap. Melihat Tai Sanhu bergegas maju, Mu Yun dengan berani menyambutnya tanpa rasa takut atau takut. Adegan ini jatuh di mata Xiao Yu, Xiao Ming, dan Bai Yude. Itu gila dan idiot, tapi itu jatuh di mata Mo Yang, tapi itu berani, dan tak kenal takut yang harus dimiliki seorang pendekar pedang. Ledakan. Dengan pukulan, dua sosok saling menyentuh. Di tangan Mu Yun, dua jejak tiba-tiba menyerang, dan mereka terjerat langsung di lengan Tai Sanhu. Itu adalah tanda hidup dan mati di antara 8 pemborosan hidup dan mati. Tanda hidup dan mati, satu kematian dalam satu kehidupan, kematian dan kematian. Saat berikutnya, tubuh Agung Tai Sanhu mundur tiba-tiba, dan mundur selusin langkah. Kemudian, wajah gelap Tai Sanhu memerah, dan akhirnya, dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Bagaimana bisa, melihat Tai Sanhu menabrak ke belakang, Mu Yun masih berdiri tak bergerak, dan semua orang yang hadir langsung tercengang. 10 lipatan daging adalah 2 kali lipat berbeda dari 8 lipat daging, tetapi 2 lipatan ini adalah 2 yang berbeda di dunia. Ya Tuhan, Mu Yun, dan melihat adegan ini, Mo yang di samping hampir melompat kegirangan. Siapa ini di depanku? Itu adalah tuannya Mu Yun. Mu Yun sampah yang telah menyapu kota awan utara selama 10 tahun. Tapi sekarang, dengan satu pukulan, Tie Sanhu yang berada di alam bukaan 10 reuni telah ditolak, tetapi langkah ini cukup untuk benar-benar menggoreng seluruh kota awan utara. Jika Mu Yun menggunakan pedangnya untuk mengusir Tai Sanhu dengan niat pedangnya, dia mungkin tidak begitu terkejut, tapi Mu Yun menggunakan tinju dan segelnya. Baik sekali, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan keras, ekspresi Tai Sanhu menjadi semakin suram. Itu hanya kecerobohannya sekarang, jika sebaliknya, Mu Yun kecil, dia bisa mengambil nyawanya hanya dengan satu pukulan. Sebuah suara bersenandung terdengar, tubuh Tai Sanhu, yang awalnya dekat dengan 1,8 meter, tiba-tiba bangkit, dan dadanya terus naik turun, secara bertahap gemetar. Pukulan ini jatuh ke dalam kerugian, yang bisa dikatakan sangat memalukan. 10 lubang tubuh fisik yang bersatu dapat dikatakan mulai mengumpulkan kekuatan di 7 meridian dan 8 saluran dalam tubuh untuk menstabilkan esensi sejati, sehingga setelah memasuki alam acu poin spiritual, 10 acu poin utama dalam tubuh dibuka satu persatu. Satu untuk meletakkan dasar yang kokoh. Telapak guntur Hunyuan melangkah keluar, otot tubuh kekar Tiesan menonjol. Dapat dilihat bahwa di antara telapak tangannya, angin kencang bergerak, dan ada darah merah, Zenyuan panas, dan dia menamparkan Mu Yun. Pergi. Melihat upaya nyata Tiesan, Mu Yun tidak takut. 8 Desolation Seal of Life and Death diperoleh dari Dongfang Jade, dan itu adalah seni bela diri yang benar-benar unggul. Kali ini, Mu Yun memobilisasi esensi sejati di tubuhnya dan benar-benar membuat tanda terakhir, 8 segel surga desolet. 8 segel surga yang sunyi menutupi langit dan bumi. Dengan segel ini, bahkan jika Mu Yun menggunakan semua esensi sejati di tubuhnya, dalam hal intensitas, itu bukan tandingan Tai Sanhu. Namun, segel ini adalah penggunaan yang tidak dapat dilewatkan dari setiap esensi sejati dalam tubuh Mu Yun, bahkan jika itu adalah jejak kecil, itu juga merupakan bagian penting dari segel. Kedua telapak tangan berhadapan dengan kedua telapak tangan kali ini, semua orang mengerti bahwa Tai Sanhu tidak akan berbelas kasih, dan Mu Yun tidak akan bisa menghadapinya dengan sembarangan. Ledakan, tabrakan yang dalam terdengar, dan kedua sosok itu tidak terpisah, keempat telapak tangan saling berhadapan, dan ombak yang kuat menghancurkan tanah dalam jarak 10 meter dari dua orang di sekitarnya sebagai pusatnya. Di telapak tangan Tie Sanhu, angin dan awan bergelombang, berwarna merah darah dan lengket, dan di sisi lain, di telapak tangan Mu Yun, dua jejak berwarna abu-abu kehijauan dan ilusi.
Cao Ming, Tang Mingyang dan yang lainnya belum pernah melihat seni bela diri yang dia gunakan. Tapi hanya mengandalkan telapak tangan Mu Yun untuk memblokir Tiesan, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan bela diri ini sangat kuat. Tang Mingyang tergerak, Bayude tergerak, dan Cao Ming bahkan lebih tergerak. Seni bela diri tingkat kuning terbaik, bagi mereka yang akan melangkah ke alam gua spiritual, tidak begitu menarik. Tetapi di masa depan, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan keterampilan bela diri ini untuk menarik orang-orang kepercayaan dari sekte tersebut. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di antara sekte, satu adalah seni bela diri, yang lain adalah pil, dan yang ketiga adalah senjata-senjata ajaib. Jenis telapak tangan ini sangat langka bahkan di sekte pil suci kita. Satu segel adalah satu dunia, satu telapak tangan adalah satu alam semesta, perubahan tak terbatas dan kekuatan tak terbatas. Ya, jika kamu mendapatkan. Hei, Mu Yun ini memiliki 8 lapisan daging, dan kemampuannya untuk membela Tiesan Hu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan keterampilan bela diri ini. Ketiganya berbicara serempak dan melihat ke arah pengadilan. Tiba-tiba, suara dentuman yang dalam terdengar, dan dua siluet yang berada di jalan buntu terdengar dengan suara dentuman, dan keseimbangan mereka langsung rusak. Tai Sanhu akhirnya mau tidak mau menjadi yang pertama memimpin, dia menyemburkan seteguk darah lagi, berlutut di tanah, lengannya terkulai dengan bunyi gedebu. 8 segel surga yang sunyi menutupi langit dan bumi. Menyegel kedua tangan Tiesan tidak sulit sama sekali. Jika Mu Yun juga berada di alam bukaan reuni ke-10, momen kebuntuan ini tidak akan terjadi. Rumput Fengling, apakah kamu ingin lebih? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah melihat terlalu banyak jenius Zongmen yang merasa benar sendiri, selalu berpikir bahwa mereka adalah nomor satu di dunia, bahkan jika mereka memiliki lawan, mereka hanyalah anak-anak jenius di Zongmen. Orang seperti itu hanya bisa dikalahkan sepenuhnya dengan mengalahkannya dengan kejam. Kalah, Tiesan Hu dikalahkan, Hun Yuan akan kalah dengan Thunder Palm. Adegan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Di bawah jalan buntu, mereka berpikir bahwa Tiesan Hu secara bertahap akan menunjukkan keuntungan dan akhirnya mengalahkan Mu Yun, di mana mereka berpikir bahwa Mu Yun yang akan sangat merugikan Tiesan Hu. Hebat, dipaksa. Melihat adegan ini, Mo yang benar-benar ingin melompat dan mengaum, ingin kembali ke akademi dan memberitahu Miao Xianyu dan Qiming tentang adegan di depannya. Instruktur gembala mereka hanyalah monster di antara para jenius. Bang, setelah lama hening, tepukan tangan terdengar, dan sesosok berjalan keluar dari antara yang lain. Yah, Mu Yun, guru berbakat dari kota awan utara, mengalahkan Tai Sanhu, murid dalam dari sekte pil suci, mengalahkan alam pengumpulan pil berunsur 8 dan alam bukaan pengumpulan 10, hebat, hebat. Pembicaranya adalah Cao Ming. Kali ini, mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun akan menjadi orang terakhir yang muncul dalam penjelajahan Gua Kera Angin. Alasan mengapa mereka berada di sini dalam penyergapan adalah karena sedikit orang yang mengerti bahwa meskipun kebanyakan orang gagal, tidak satu pun dari mereka akan menyerah. Jadi beberapa orang sedang menunggu. Tapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Mu Yun akan benar-benar muncul. Yang lebih tak terduga, ketika Mu Yun menghadapi keempat orang itu, bukan saja dia tidak menundukkan kepalanya, tetapi malah bertarung keras dengan Tai San, dan sebagai hasilnya, dia tetap menang. Ini hanyalah pukulan telanjang dan telanjang ke wajah murid Seng Danzong. Permisi, Cao Ming, jika kamu ingin membuat gerakan ganda denganku, aku tidak keberatan mengajarimu. Kamu, haha, pada saat ini, ledakan tawa lain terdengar, Cao Ming, jangan menjualnya lagi. Saya pikir kita akan membunuhnya dulu. Tang Mingyang, bagaimana menurutmu? Kenapa kamu repot-repot dengan saya? Mendengar apa yang dikatakan Bai Yude, wajah Cao Ming tenggelam, dan dia memandang Tang Mingyang dan Bai Yude dengan tidak puas. Cao Ming, kamu tidak perlu menjual anak itu di sini lagi. Tiesan terluka, kami bertiga membunuh anak ini. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak bisa mendapatkan rahasia. Ya, dan sejauh yang saya tahu, pria di Gua Kera Angin, tetapi seorang murid langsung di sekte kami, melarikan diri dari sekte karena dia mencuri Feng Tianding di sekte tersebut. Feng Tianding. Mendengar apa yang dikatakan Bai Yude, Tang Mingyang dan Cao Ming jelas terkejut. Kamu tidak tahu, dengan kutukan rahasia di hatinya, wajah Bai Yud berkedut. Dia berpikir bahwa Tang Mingyang dan Cao Ming sudah mengetahuinya, tetapi dia tidak berharap mereka tahu sama sekali. Feng Tianding adalah senjata yang paling dalam. Sangat mudah digunakan untuk alkimia dan pemurnian. Saya tidak menyangka Zongmen belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun.
Itu karena ini. Haha, aku hanya akan mengatakan, Bayut, dasar rubah tua, bagaimana kamu bisa berani mengambil risiko karena orang kuat 5 tingkat di alam gua roh, begitulah adanya. Mendengar sepatah kata pun dari Anda dan saya, wajah Bayut membiru dan terdiam. Feng Tianding. Hanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bayude, Mu Yun mengangguk diam-diam. Ternyata yang didapatnya adalah Feng Tianding, tak heran kalau begitu aneh. Itu tidak hanya mampu memurnikan pil, tetapi juga mampu memurnikan senjata ilahi, kuali seperti itu yang muncul di benua takdir surgawi memang sangat langka. Orang ini, aku tidak tahu apakah dia bertemu Feng Tianding di gua. Saat mereka berbicara, mata mereka bertiga sudah benar-benar terfokus pada Mu Yun. Melihat tatapan 3 orang seperti serigala, hati Mu Yun sedikit dingin. Hari ini, tidak peduli apa, tidak mungkin bagi ketiga orang ini untuk melepaskan diri mereka sendiri. Jika mereka tahu bahwa Feng Tianding ada padanya, mereka bertiga mungkin akan bergegas untuk mencabik-cabik diri mereka sendiri. Hanya saja, setelah semua, 2 pembangkit tenaga listrik Aperture Realm 10 kali lipat, 1 alam psikis 9 kali lipat, ditambah 20 atau 30 seniman bela diri yang memiliki basis kultivasi tidak kurang dari alam Vena kental 6 kali lipat di belakang mereka, pertempuran ini sangat sulit. Yang paling penting adalah bahwa Mo yang akan menanggung beban ancaman begitu dimulai. Tuan, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, tetapi sebagai murid Anda, saya tidak takut. Mo yang tiba-tiba berbicara, nada suaranya tegas. Oke, ini muridku Mu Yun, tapi bajingan ini tidak layak untuk mencoba menjebakmu dan aku. Suara itu jatuh, 2 suara dentang terdengar pada saat yang sama, dan kedua pedang King Kue terhunus bersama, dan pedang itu penuh energi. Begitu banyak orang menggertak 2 tuan dan murid, bukankah itu pantas? Melihat pertarungan akan segera dimulai, sebuah suara dingin melayang. Sosok seputih salju meluncur di udara, dan napas sedingin es dengan cepat meresap. Qin Mengyao mengenakan gaun panjang putih, seperti peri yang turun ke bumi, dengan temperamen yang halus, hanya sepasang mata, menatap orang-orang di seberang Mu Yun dengan niat membunuh. Kamu diam-diam berbohong padaku, untuk apa kamu menganggapku? Berbalik, menatap Mu Yun, Qin Mengyao menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata dengan marah. Tidak, itu baru saja terjadi. Aku ingin meneleponmu, tetapi ada terlalu banyak orang dan aku tidak punya kesempatan. Mu Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Ambil magang bayimu, jangan bilang, dan katakan tidak. Benar-benar tidak punya. Aku seharusnya tidak peduli padamu, biarkan mereka mencabik-cabikmu. Jangan terlalu kejam. Melihat mereka berdua menutup mata terhadap semua orang di sekitar, Mo yang mau tidak mau menghancurkan mulutnya. Inilah pembunuhan yang sebenarnya, bukan lelucon. Tuan, batuk-batuk. Akhirnya tidak bisa menahannya, Mo yang menarik sudut pakaian mereka. Untuk diam. Setelah mabuk oleh keduanya, Mo yang membuka mulutnya dan tetap di tempatnya. Cukup. Akhirnya, ketiga Tang Mingyang tidak tahan dan menangis dalam-dalam. Kalian berdua, menggoda, tapi tidak sekarang, kenapa aku tidak mengirimmu ke neraka demi cinta? Dengan minuman rendah, Tang Mingyang memimpin dan tidak tahan. Ada suara berderak, telapak tangan Tang Mingyang, bercampur dengan udara hitam, memancarkan bau mencicikkan. Gu racun yin telapak tangan jahat. Tang Mingyang ini benar-benar berlatih seni bela diri ini secara diam-diam, dan itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Kalian berdua tidak perlu mengatakan sesuatu yang dingin di sini. Aku tidak tahu caramu bersembunyi. Tai Sanhu, yang telah menutup matanya dan mengatur napasnya, tiba-tiba berbicara. Kamu pria besar, tidak mudah untuk mati, kamu baik-baik saja sekarang. Melihat Tai Sanhu berdiri lagi, Bayut dan Sao Ming tertawa. Jika saya dikalahkan oleh sampah berdaging 8 kali lipat, saya tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di Saint Pil Sect. Tai Sanhu tidak peduli dengan ejekan kedua pria itu. Jika kamu tidak bergerak sekarang, aku akan bergerak. Lagi pula, hanya ada satu Feng Tianding. Saat dia berbicara, tubuh Tai Sanhu terangkat lagi, otot-ototnya membengkak seperti akar pohon yang bengkok, dan tubuhnya seperti meledak seperti guntur, berderak keras. Saya pikir Anda mencari kematian. Di sisi lain, melihat Tang Mingyang bergegas, Qin Mengyao khawatir tidak ada tempat untuk marah, bau busuk keluar dari minuman dingin Qin Mengyao, dan dia sedikit gemetar. Segera setelah itu, Qin Mengyao mengulurkan tangan gioknya, dan melihat gumpalan udara dingin mengambang di antara telapak tangannya, berubah menjadi manik-manik es dalam sekejap mata, dan manik-manik es langsung terpisah dari telapak tangan Qin Mengyao dan terbang menuju Tang Mingyang. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan terdengar, dan manik-manik es meleleh menjadi puing-puing es, dan dengan tenang meledak, gumpalan kepingan salju beterbangan, terkontaminasi dengan gas hitam.
Klik, ada suara berderit, dan gas hitam itu langsung menempel di puing-puing es, jatuh ke tanah dan berubah menjadi pecahan. Pada saat yang sama, tangan Tang Mingyang juga terjebak dengan puing-puing es, aliran darah membeku, dan tiba-tiba berhenti. Buruk, melihat adegan ini, Tang Mingyang segera ingin berbalik dan mundur, tetapi Qin Mengyao akan memberinya kesempatan. Jika kamu berani menyerang Brother Yun, kamu harus siap mati. Suara dingin Qin Mengyao terdengar, dan puing-puing es menempel pada Tang Mingyang lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, ada dua poni, tangan Tang Mingyang sudah terkoyak. Apa? Jeritan terdengar, Tang Mingyang berlutut di tanah, lengannya ditekuk, wajahnya menunjukkan ekspresi menyakitkan, menggertakkan giginya. Lengannya tidak menumpahkan darah karena fakta bahwa tangannya benar-benar meledak. Sebaliknya, itu langsung terjebak oleh puing-puing es, dan lukanya membeku, sebening kristal seperti salju. Dengan satu pukulan, tangan Tang Mingyang dihapuskan, dan kekuatan Qin Mengyao lebih dari 10 kali lebih menakutkan daripada Mu Yun. 10 lapis daging, satu gerakan akan mengalahkan Tang Mingyang. Qin Mengyao, kamu benar-benar tidak mudah. Di kerumunan, mata Cao Ming bersinar. Di sisi lain, Tie Sanhu, yang ingin lari, tetap di tempat pada saat itu, tidak tahu apakah akan melanjutkan atau berhenti. Adegan itu tiba-tiba menjadi canggung. Tangan Tang Mingyang berubah menjadi bubuk berdebu, tidak lebih dari Tai Sanhu terluka oleh Mu Yun, yang tidak mungkin pulih seumur hidup. Bang, pada saat ini, tepuk tangan bertepuk tangan terdengar. Dalam adegan yang awalnya sunyi, mata semua orang terfokus pada pria muda yang bertepuk tangan. Pria muda itu mengenakan gaun abu-abu, dan di wajahnya yang biasa hingga ekstrim, dia tidak menunjukkan senyum. Pemuda seperti itu benar-benar tidak dapat dikenali ketika ditempatkan di jalan. Namun, ketika matanya tertuju pada pemuda itu, hati Mu Yun bergetar. Alam Gua Roh, melihat mulut harimau muda itu sedikit menonjol dan tangannya kuat dalam seni bela diri, Mu Yun mengerti bahwa orang ini adalah seorang pejuang di alam gua spiritual tingkat pertama. Pada tingkat pertama acu poin spiritual, acu poin Hegu di mulut harimau dua tangan dibuka, yang meningkatkan kekuatan kedua tangan 10 kali lipat. Dibandingkan dengan kekuatan 50.000 jin di bagian atas tubuh fisik 10 kali lipat, alam gua spiritual lebih berat, dan prajurit yang membuka gua Hegu memiliki pukulan, dan itu cukup untuk memiliki lebih dari 50.000 jin. Kekuasaan, ini juga kengerian yang kuat di alam gua roh. 10 titik akupuntur utama dibuka dengan esensi sejati dari tubuh, dan pembukaan setiap lubang akupuntur adalah perubahan yang mengguncang bumi dalam kekuatan seniman bela diri. Oleh karena itu, ada pepatah, surga ke-10 dari acu poin spiritual, satu lapisan mengubah surga. Cukuplah untuk melihat perbedaan yang kuat antara setiap tingkat perubahan untuk para pejuang dari alam gua roh tingkat ke-10. Perbedaan antara tubuh fisik 10 kali lipat dan poin spiritual 10 kali lipat bahkan lebih. Qin Mengyao mengerutkan kening ketika pemuda yang tampak biasa berbicara. Pada acu poin spiritual tingkat pertama, acu poin Hegu dibuka. Apakah Anda pikir Anda dapat mendukung mereka dengan berdiri? Qin Mengyao menghina ketika dia melihat pemuda itu. Bang, pria muda itu bertepuk tangan lagi dan berkata sambil tersenyum, Qin Mengyao, keluarga Nona Qin, ditakdirkan untuk tidak hidup sampai 20 tahun, tetapi Mu Yun menyembuhkan racun dingin di tubuhnya, dan basis kultivasinya telah meningkat semua. Jalan, benar saja, apa yang dikatakan Cao Ming benar-benar bagus. Cao Ming, sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Yun. Yang lain tidak tahu racun dingin di tubuh Qin Mengyao, tapi dia tahu semuanya. Kekuatan roh es Phoenix mungkin tidak jelas bagi orang-orang ini saja, tetapi di seluruh benua keberuntungan surgawi, atau di sekte Saint Pil teratas, beberapa orang mungkin dapat melihat beberapa petunjuk. Pada saat itu, dengan kekuatannya saat ini, jika beberapa orang ingin secara paksa mengambil Qin Mengyao, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Apa katamu? Qin Mengyao juga merasa ada yang tidak beres. Hanya dia dan Mu Yun yang tahu tentang kekuatan roh es Phoenix saat ini, jika mereka terdeteksi oleh kekuatan yang kuat, konsekuensinya memang tidak terbayangkan. Haha, aku tidak terlalu tahu sekarang, tetapi dalam beberapa hari, hasilnya akan jelas. Pada saat itu, apa yang akan ditampilkan di depanmu adalah dunia yang lebih luas. Pemuda biasa tampak sedang melihat sepotong emas, dengan ekspresi panas di wajahnya. Itu semacam kegilaan setelah sang alkemis melihat pil dewa berhasil memperbaikinya di bawah tangannya sendiri. Sayangnya kamu tidak punya kesempatan. Melihat warna gila di wajah pemuda itu, wajah Qin Mengyao dingin. Cinta antara dia dan Mu Yun baru saja dimulai, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghancurkannya. Hei, ambil kesempatan ini untuk menguji kekuatanmu, aku juga menantikannya. Saudara Lin Ming, hati-hati, wanita ini tidak mudah. Jangan khawatir, tubuhnya 10 berat, itu tidak bisa menyakitiku.
Wajah Lin Ming yang sangat biasa menunjukkan senyum, dan sosoknya muncul. Qin Mengyao sudah sangat marah, tetapi siapapun yang ingin menghancurkan hubungan antara dia dan Mu Yun harus mati. Mu Yun bahkan lebih tak tertahankan. Sao Ming, tahukah kamu bahwa burung beo suka mengunyah lidahnya, jadi itu ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Wajah Mu Yun dingin, dan dia bergegas menuju Sao Ming dengan pedang Qinggang di tangannya. Bunuh dia. Pada saat yang sama, Sao Ming, Tai Sanhu, dan Bayude segera mengambil tindakan. Tai Sanhu dan Bayude sudah 10 tubuh fisik, ditambah Sao Ming, yang berada di puncak alam psikis 9 kali lipat, dan selusin 7 kali lipat prajurit 8 kali lipat, langsung mengepung Siang Mu Yun. Mo Yang, perhatikan baik-baik, guru akan memberitahumu kali ini, apa maksud pedang yang sebenarnya. Pada saat ini, Mo Yang merasa ada nyala api di hati Mu Yun, dan nyala api ini akan meledak. Ding, satu pedang keluar, pedang yang membentuk bayangan. Dengan pedang ini, Mo Yang terlihat sangat familiar dan asing. Akrab, karena dia menyadari niat pedang justru karena pedang Mu Yun. Ketidaktahuan itu karena pedang Mu Yun adalah dunia yang jauh dari sebelumnya. Ding-ding, tiba-tiba, suara pedang ding-ding terdengar, tubuh Mu Yun berguling di udara, dan cahaya pedang King Kue tiba-tiba muncul, dan gerakan semua orang, di bawah pedang ini, tampak melambat sepenuhnya. Kepulan-kepulan. Dalam sekejap, kelima sosok itu jatuh ke tanah, leher mereka berlumuran darah, dan hidup mereka hilang. Satu pedang memanen 5 nyawa, dan di bawah pengepungan Bayut dan Tai Sanhu, ranah pengumpulan pil 8 kali lipat Mu Yun, adalah keajaiban untuk mencapai langkah ini. Apakah kamu pikir ini adalah akhirnya? Sao Ming, aku akan membuatmu menyesali pembicaraanmu. Mu Yun melangkah maju, dan para prajurit di bawah lapisan ke-9 tidak bisa menghentikannya sama sekali. Perlahan-lahan, langkahnya berlari menuju Sao Yu terakhir. Apakah kamu tidak ingin mengembalikan cincin luar angkasamu? Aku akan memberikannya padamu sekarang, bisakah kamu menangkapnya? Teriak Mu Yun, dan pedang itu sudah ditembakkan. Beraninya kamu, Mu Yun, hentikan dia, hentikan dia. Melihat Mu Yun bergegas menuju Sao Yu, Sao Ming menatap langsung ke arah Mu Yun dengan mata penuh darah, ingin menyemburkan api. Namun, setiap kali seorang prajurit di alam daging beruas 8 mendekati Mu Yun, dia dijemput oleh Mu Yun dengan pedang, dan bahkan seorang prajurit di alam psikis 9 kali lipat dapat dengan cerdik dihindari oleh Mu Yun. Wajah Sao Yu pucat saat melihat Mu Yun menyerangnya. Baru saja dia dengan jelas melihat bahwa Mu Yun Yijian mengambil seorang seniman bela diri ranah pil 8 kali lipat di sebelahnya, tanpa mengedipkan matanya. Mu Yun di alam pengumpulan pil berunsur 8, saya khawatir hanya kakak tertua yang bisa menolak. Bagaimana orang ini berlatih? Bukankah dia sampah paling terkenal yang pernah ada di North Cloud City? Sampah, apa yang kamu pikirkan? Bukankah kamu mengatakan, suatu hari, biarkan aku berlutut dan mengembalikan cincin luar angkasa kepadamu? Mu Yun berteriak, dan sosoknya melompat. Pada saat ini, melihat Mu Yun melompat, kaki Sao Yu sudah gemetar, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, celananya basah. Tidak, melihat kekejaman Mu Yun, dan akhirnya masih mengayunkan pedang, wajah Sao Ming sangat muram. Engah, pada akhirnya, disertai dengan suara pop, kepala manusia jatuh ke tanah. Sao Yu, benar-benar kehilangan nyawanya. Kedua bersaudara ini selalu disengaja sejak mereka memasuki kota awan utara, dan tidak terlalu banyak untuk membunuh mereka. Oke, sangat bagus, Mu Yun, tanggal kematianmu ada di sini. Sao Ming menegakkan tubuhnya, menahan kesedihan dan berteriak, Bayude, Tai Sanhu, selama Anda membantu saya untuk membunuh Mu Yun dan kembali ke sekte, saya akan meminta kakek saya untuk menggunakan alat mendalam tingkat rendah untuk setiap orang. Membalas, betulkah, betulkah, mata Sao Ming menunjukkan mata yang haus darah, dan dia hampir meraung, jika saya melanggar ini, sama sekali tidak mungkin bagi saya, Sao Ming, untuk melangkah ke titik spiritual ke-10 dalam hidup ini. Ini baik, melihat ekspresi Sao Ming yang hampir gila, Tai Sanhu dan Bai Yude tertawa. Alasan mengapa mereka bisa membiarkan Mu Yun terburu-buru barusan adalah karena mereka tidak ingin memakan terlalu banyak satu sama lain. Tetapi pada saat ini, senjata mendalam tingkat rendah sudah cukup untuk membuat mereka memutuskan untuk membunuh Mu Yun. Hei, Sao Ming, jika kamu mengatakan ini sebelumnya, tidak peduli harta apa yang dimiliki orang ini padanya, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Aku selalu mengagumi profontul tingkat rendah yang disempurnakan oleh kakekmu. Bayude tersenyum kecil, dia tidak peduli dengan kematian Sao Yu. 3 sampah, tambahkan ke sampah yang sama. Di hadapan 3 orang yang bekerja sama, Mu Yun tidak peduli sama sekali. Tampaknya bahkan jika Lin Ming berdiri di depannya pada saat ini, dia bisa memperlakukannya dengan acuh tak acuh.
Sesuatu yang keras mulut. Sambil mencibir, Bayut memimpin. Di tangannya, ada manik-manik hitam ekstra, dan manik-manik itu bersinar dengan cahaya hitam haus darah di sekujur tubuhnya. Bayude, kamu telah mengeluarkan semua manik-manik asap yang mengancam jiwamu. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Melihat tindakan Bayude, Tai Sanhu tertawa, berdentang, dan pisau besar tiba-tiba muncul. Pisau besar itu penuh dengan torehan di sekujur tubuhnya, tidak terlihat seperti bekas luka atau bekas gigi yang sengaja dibuat, tapi itu sangat alami dan alami. Senjata fana terbaik pisau darah Changlan. Bayude tersenyum, Tie Sanhu, jika kamu mengambil pisau ini sekarang, aku khawatir anak itu tidak akan bisa menyakitimu. Jantung pertahanan sangat diperlukan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kalian berdua. Tai Sanhu mengakui ini dengan jujur. Pada awalnya, dia hanya ingin menguji Mu Yun, dan omong-omong, dia menjual cacat untuk membuat beberapa orang berpikir bahwa dia bukan lawan Mu Yun. Dan sekarang, godaan dari Profon Weapon tingkat rendah sudah cukup untuk membuatnya habis-habisan. Tiga mata mengunci Mu Yun hampir seketika. Tapi di mata Mu Yun, semua ini sepertinya bukan apa-apa. Mo Yang hanya merasa bahwa guru Mu Yun di depannya saat ini terlihat begitu tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tubuh fisik memiliki 8 tingkat keadaan pengumpulan pil, unsur-unsur sejati dalam tubuh berkumpul menjadi unsur pil, tubuh fisik adalah keadaan psikis 9 kali lipat, mata adalah psikis pikiran jernih, reaksi meningkat 10 kali lipat, kumpulan 10 kali lipat tubuh fisik dari keadaan lubang, 10 titik akupuntur utama dalam tubuh berubah menjadi bentuk virtual, bersiaplah untuk melangkah ke tingkat ke-10 dari gua spiritual. Petik 2, hah, sia-sia, ini semua terkenal, jadi maukah kamu mengingatnya? Cao Ming dengan jijik melihat pembukaan Mu Yun yang tidak bisa dijelaskan. Ya, ini semua terkenal, tetapi masih ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Haha, jangan malu, Mu Yun, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu dan mencoba pisau darah Changlanku. Pisau itu adalah pisau yang bagus, tetapi sia-sia di tanganmu. Sambil menggelengkan kepalanya, cahaya pedang King Kue Mu Yun tidak menentu, dan energi pedang secara bertahap bergoyang saat tangannya bergoyang. Energi pedang yang bisa berayun. Melihat adegan ini, Bai Yude, Cao Ming dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, Mu Yun seperti monster, terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi padanya. Cao Ming, apa yang masih kamu bicarakan? Di sisi lain, Lin Ming tiba-tiba berteriak, apakah mungkin, kamu tidak menginginkan pil kelas 3? Saya mengerti, Saudara Lin. Cao Ming akhirnya berhenti ragu-ragu. Pada saat ini, membunuh Mu Yun, membawa Qin Mengyao pergi, dan membiarkan para tetua sekte dalam di sekte yang akan datang adalah hal yang paling penting. Selama fitur luar biasa Qin Mengyao dapat diidentifikasi, pil tingkat ketiga akan diperoleh, dan pada saat itu akan menembus 9 lapisan, menyeberang ke 10 lapisan, atau bahkan mencapai ranah titik spiritual secara langsung. Hati ini pasti, dan Cao Ming tidak lagi berniat untuk menjaga tangannya. Dan jika kakek tahu bahwa Cao Yu sudah mati, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Memikirkan kemarahan kakek, Cao Ming hanya merasa kedinginan. Mu Yun, mati. Segera setelah itu, kemarahan Cao Ming berubah menjadi niat membunuh, sepenuhnya menutupi Mu Yun. Di sisi lain, ketika Bayuder melihat Lin Ming muncul, dia sudah mengerti bahwa kali ini, dengan dukungan Lin Ming, Cao Ming tidak ada hubungannya dengan dia, tidak peduli berapa banyak yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membantu Cao Ming membunuh Mu Yun. 3 murid sekte pil suci segera menunjukkan cara terkuat mereka dan membunuh Mu Yun. Pada saat ini, Mo Yang, yang bersembunyi di samping, sudah takut keluar dari atmosfer. Apakah itu Cao Ming atau Bayuder, atau Tai Sanhu, mereka semua adalah murid dari sekte pil suci, dan bahkan Kekaisaran Nanyun hanya bisa menundukkan kepala mereka. Belum lagi kota awan utara yang kecil. Melihat murid-murid batin ini, dia tidak berani bernapas. Tetapi pada saat ini, tuannya berjalan dengan pedang, membunuh ketika dia mengatakan untuk membunuh, dan bertarung ketika dia mengatakan untuk bertarung. Untung permusuhan, hanya saja Mo Yang mengerti bahwa dalam keadaan 6 kali lipat pembuluh darah kental, kenaikannya hanya menambah kekacauan, jadi dia telah mengawasi setiap gerakan dan setiap gaya Mu Yun dengan hati-hati. Kerja bagus. Melihat ketiganya menuju, mereka menyerang secara menyeluruh, sementara selusin orang lainnya berdiri di sekitar, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Mu Yun tidak marah tetapi sangat gembira. Pergelangan tangan berayun, dan pedang panjang sudah menembak. Pedang mengisi bayangan, pedang pengisi angin, pedang pengisian awan. 3 gaya pertama dari Sky Patching Swordsmanship masih di tangan Mu Yun.
Setiap jenis kecocokan dengan ledakan niat pedang, bahkan aura pedang yang tersisa, sudah cukup untuk mempengaruhi puluhan orang di sekitarnya dan harus mendukung pertahanan mereka. Tapi Cao Ming, Tai Sanhu, dan Bayude di lapangan sangat tertekan. Mu Yun itu terlalu aneh. Sangat sulit untuk dibayangkan, mengapa kekuatan fisiknya begitu menakutkan ketika dia hanya berada di ranah pil reuni ke-8. Selama pertempuran, Tai Sanhu dan Mu Yun memiliki beberapa gerakan head-to-head, tetapi hasilnya tidak cocok. Anda tahu, Tai Sanhu telah mencapai tingkat ke-10, dan kekuatan fisiknya hampir mendekati puncak tingkat ke-10 dari 50.000 kati, tetapi He Mu Yun sebenarnya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sial, bagaimana orang ini melakukannya? Wajah Tai Sanhu jelek. Di pintu bagian dalam, dia adalah seorang pejuang tipe kekuatan yang diakui. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar tidak diyakinkan oleh banyak orang. Apa yang membuat mereka bertiga semakin tertekan adalah bahwa gerakan pedang Mu Yun datang dan pergi dalam 3 gaya, tetapi ketiga gaya ini masih mustahil untuk diuraikan. Ledakan. Tiba-tiba, dalam pertempuran jalan buntu, ada ledakan tidak jauh. Sosok sedikit kurus Lin Ming turun dari langit dan membanting ke tanah di bawah dengan keras. Kakak Lin, melihat kekalahan Lin Ming, jejak darah keluar dari sudut mulutnya, Cao Ming tiba-tiba panik. Gua spiritual tingkat pertama, tapi begitu, Lin Ming, jika kamu muncul kembali di North Cloud City, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Sosok Qin Mengyao perlahan jatuh, wajahnya dingin. Pergilah. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghadapi wajah, menundukkan kepalanya dan mendengus, dan segera melarikan diri. Dengan tingkat pertama gua spiritualnya, dia bukan lawan Qin Mengyao, yang memalukan dan memalukan. Tapi sekarang, ini bukan lagi soal malu atau malu, tapi soal hidup dan mati. Melihat Lin Ming melarikan diri, mereka bertiga memandang Qin Mengyao seolah-olah mereka sedang melihat seorang pembunuh wanita berdarah dingin, mereka meninggalkan Mu Yun dan mengikutinya dengan asap. Orang-orang ini tidak terlalu kuat, mereka berlari sangat cepat. Qin Mengyao datang ke sisi Mu Yun, cemberut dan bersenandung. Gadis kecil, beri aku yang terbaik, duduk dan sesuaikan tubuhmu. Saya baik-baik saja. Qin Mengyao masih ingin bertahan, tetapi Mu Yun mengatakan di mana dia membaginya, dan menjepit jari-jarinya langsung di mulut tangan Qin Mengyao. Qin Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Kekuatan jiwa dalam tubuhmu cukup kuat untuk memungkinkanmu memobilisasi es Phoenix di tubuhmu, mendorong kepenuhan gua Hegu, dan kemudian mencapai tingkat pertama gua spiritual untuk waktu yang singkat, dan itu adalah sedikit lebih kuat daripada gua spiritual umum dari seniman bela diri tingkat pertama. Ini juga akan menyebabkan kerusakan pada titik Hegu Anda, dan Anda akan terluka parah ketika Anda melangkah ke lapisan pertama alam titik roh di masa depan dan membuka titik Hegu. Sambil berbicara, Mu Yun menekan Qin Mengyao ke tanah dan duduk bersila. Segera setelah itu, tangannya berkeliaran di berbagai titik tubuh Qin Mengyao. Pada awalnya, Qin Mengyao melihat Mo Yang di samping, wajahnya malu, dan dia ingin menolak. Hanya secara bertahap, saat tangan Mu Yun terus mengembara, kekuatan dingin sedingin es di tubuhnya, yang awalnya tidak teratur, sebenarnya distabilkan oleh aliran sungai, dan Qin Mengyao menjadi tenang. Hanya saja adegan-adegan ini jatuh di mata Mo Yang, tetapi mereka benar-benar tidak cocok untuk anak-anak. Pada akhirnya, disertai dengan dengungan rendah Qin Mengyao, udara dingin tiba-tiba menyembur di antara tangannya, dan telapak tangannya, yang awalnya bengkak dan tidak memiliki mata merah, berangsur-angsur kembali ke kemerahan. Kekuatan jiwa es Phoenix benar-benar kuat, dan itu layak menjadi binatang suci. Mu Yun menarik napas, tetapi meletakkan telapak tangannya di belakangnya. Bocah bau, jangan mencibir di sana, berbalik. Mu Yun merengut, memandang Mo Yang, dan menegur, seberapa banyak kamu memahami gaya pedang tuannya sekarang? Kata Mo Yang dengan garis hitam di wajahnya. Sepengetahuan Anda, jangan berpikir bahwa Anda memahami maksud pedang. Anda adalah seorang jenius. Anda harus tahu bahwa seluruh kekaisaran Nanyun, dan bahkan seluruh benua Tianyun, adalah dunia yang lebih luas. Ada banyak pendekar pedang yang memahami niat pedang. Ini seperti rambut sapi. Guru mengajari saya. Mo Yang tidak berani membantah ini. Sejak Mu Yun mengajarinya berlatih pedang, alat pemurnian Qi Ming Qi, dan Miao Xianyu untuk menyempurnakan alkimia, Mo Yang menemukan bahwa pengetahuan Mu Yun terlalu kaya. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang tidak bisa bertanya, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Mu Yun. Sudah waktunya untuk kembali. Memegang rumput Fengling di tangannya, Mu Yun bersumpah. Kali ini, dia hanya untuk mendapatkan Spirit Sealing Grace, untuk memperbaiki Spirit Sealing Pill, ditambah Spirit Building Pill, untuk menyembuhkan Qi Yufeng.
Dan sekarang, dia tidak hanya mendapatkan rumput Fengling, tetapi dia juga secara tidak sengaja memanen Feng Tianding dari Saint Pil Sect. Kuali surgawi ini bisa besar atau kecil, dan tidak hanya dapat memperbaiki pil roh, tetapi juga memperbaiki senjata ajaib, itu hanya dibuat khusus untuknya. Pergilah, tiga sosok, pergi bersama. Kota Awan Utara, keluargamu. Haha, Yuner, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah hilang oleh keluarga Diao dan Wang kali ini? Ada lebih dari selusin pria kuat dari alam fisik 9 kali lipat dan 10 kali lipat, dan bahkan tetua dan diaken dari seniman bela diri alam gua spiritual, ada juga kerusakan. Melihat kembalinya Mu Yun, Mu Linchen tertawa dan sangat senang. Kali ini, untungnya, dia mengikuti saran Mu Yun, meninggalkan keluargamu hampir tidak bersalah. Selain itu, dia juga mendesak lelaki tua Qin Xiu, bahwa kerugian keluarga Qin tidak besar. Sebaliknya, keluarga Wang dan keluarga Diao memiliki sikap memperlakukan bayi mereka seolah-olah mereka mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka mengambil sekeranjang air tanpa bayaran, dan bahkan mencuri ayam tanpa kehilangan beras, dan kehilangan banyak tangan yang baik. Melihat wajah bahagia ayah angkatnya, Mu Yun berpikir, jika dia memberitahunya bahwa bayi yang sebenarnya diperoleh sendiri, dia tidak akan tahu apa yang akan dilakukan ayah angkatnya. Kamu nak, sekarang saatnya menjelaskan kepadaku, mengapa aku mendengar dari kakek Qin bahwa kamu tidak bersama mereka sama sekali. Tanyakan pada Yaoer tentang masalah ini, aku bersamanya. Mu Yun memberi haha, dan segera menghindari Mu Linchen dan memasuki ruang pil Muji. Bocah bau, kembalikan Yaoer, mungkinkah? Melihat ekspresi malu Mu Yun, Mu Linchen tertawa, dan kabut beberapa hari terakhir juga tersapu. Memasuki ruang pil, Mu Yun segera mengeluarkan Feng Tianding dan mulai mengamati dengan cermat. Struktur ding surgawi ini berbeda dari tungku alkimia biasa dan tungku pemurnian. Meskipun struktur di bawah ini sangat mirip, ada pengaturan susunan cerdas di dalam tungku pil, yang memungkinkan tungku pil diubah sesuai dengan atribut yang berbeda dari tungku pil. Seperti yang diharapkan, ini seharusnya besi Yunjin. Tanpa diduga, besi Yunjin benar-benar ada di benua takdir surgawi, dan beberapa orang memperbaikinya menjadi tungku pil yang begitu pintar. Bukan tidak mungkin bagi Mu Yun untuk membuat tungku kuali yang tidak hanya bisa memperbaiki alkimia tetapi juga memperbaiki alat. Hanya saja kekuatannya saat ini terlalu rendah, dan tidak ada bahan yang cocok sama sekali. Sayang sekali awan besi emas ini dibuat menjadi tungku pil seperti itu, tapi itu tidak buruk. Sedikit menjernihkan suasana hatinya, Mu Yun mulai menyalakan api. Kali ini, pil api dari pil monster-monster yang dia gunakan bukanlah api dari kayu biasa. Bagaimanapun, perlu untuk memperbaiki pil Zuling, menurut penilaiannya, pil Zuling harus dianggap sebagai semacam pil antara pil kelas 2 dan pil kelas 3. Namun, pil semacam ini muncul dari Zutiantu, dan dia harus mengoperasikannya dengan hati-hati. Dari pedang Qingque ke pedang penambal langit itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa hal-hal yang ditampilkan di Zutiantu bahkan lebih tidak terduga daripada di ribuan dunia saat itu, ini cukup untuk mengejutkan Mu Yun. Namun, sebelum memurnikan pil pembangun roh dan pil penyegel roh, racun dingin di dalam tubuh masih perlu dihilangkan terlebih dahulu. Ketika Qin Mengyao menyingkirkan racun dingin, tubuhnya juga terkontaminasi. Memikirkan kemarahan Yaoer saat menghadapi Lin Ming, Mu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagi Mu Yun, pil Fengling berguna, bahkan jika itu adalah rumput Fengling, itu sudah cukup untuk membuatnya sukses. Apa yang benar-benar membuat hati Mu Yun dalam pikiran adalah pil gedung roh. Menurut peta Zutian, membangun pil spiritual adalah membangun fondasi bagi prajurit dan membentuk kembali platform spiritual. Yang disebut Lingtai adalah meridian. Dan gerakan Mu Yun juga ingin menyegel meridian seluruh tubuh Qi Yufeng dengan Sealing Pil, dan kemudian mengambil Spirit Pil untuk mengembalikan ke puncak dalam satu gerakan. Api pil mulai meningkat, dan Mu Yun memutuskan untuk memperbaiki beberapa pil biasa terlebih dahulu untuk menguasai efek magis Feng Tianding. Panggilan. Setelah beberapa pil penempat tulang keluar, Mu Yun menghela nafas lega. Feng Tianding, bagaimanapun, memiliki semangat pil, yang dapat menangkap semua aura pil, dan kemudian menggunakan api pil untuk memasukkannya kembali ke dalam pil. Ini agak menarik, memegang beberapa pil penempaan tulang di tangannya, Mu Yun dalam suasana hati yang baik. Pil-pil ini jauh lebih kuat daripada yang dia haluskan sebelumnya. Secara umum, tungku pil mati, dan hanya alkemis dan kilang yang dapat membuat tungku pil hidup, tetapi ding surgawi ini secara tak terduga dapat berubah sesuai dengan pil dan logam yang dimasukkan ke dalamnya. Senjata ajaib lebih banyak efek khusus. Dengan cara ini, seharusnya tidak ada salahnya Feng Ling Pil dan Building Ling Pil. Mengangguk, Mu Yun mulai mengabdikan dirinya untuk alkimia.
Bagi para alkemis, kebahagiaan terbesar terletak pada kenyataan bahwa bahan obat yang sama berubah menjadi pil di tangan mereka sendiri. Mu Yun sangat mabuk oleh proses semacam itu. Kota Awan Utara, di aula keluarga Diao. Pada saat ini, di lobi rumah Diao, sekelompok orang mondar-mandir tampak sedikit panik. Diao Zenyun, Wang Dongyu, Mu Fengyuan, Mu Fengqing dan yang lainnya duduk dalam urutan berikut dengan ekspresi serius. Di kursi atas, sesosok menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan, seolah memikirkan sesuatu. Dan di luar aula, disertai dengan ledakan samar dan tangisan samar memohon belas kasihan, itu terus menyebar. Jangan gugup, Penatua Sao ada di sini kali ini, hanya ingin tahu sesuatu. Lin Ming, yang berdiri di samping, tersenyum sedikit dan berkata. Meski kecil, senyum di wajah Lin Ming tampak agak kaku, dia mengucapkan sepatah kata, dan terus memutar kepalanya untuk melihat orang tua di sampingnya. Sao Mingyu, penatua dari pintu bagian dalam Sekte Pil Suci, adalah kakek dari Sao Ming dan Sao Yu, dan dia juga ahli dalam alat-alat mendalam terbaik. Semua murid batin dari Sekte Pil Suci menyembah Sao Mingyu. Ahli pemurnian yang dapat memperbaiki alat-alat utama yang paling dalam adalah keberadaan yang gemilang di seluruh Kekaisaran Nanyun. Haha, aku pernah mendengar nama Penatua Sao, tetapi Penatua Sao tiba-tiba datang kali ini, membuatku tersanjung. Diao Zenyun memimpin untuk berbicara. Meskipun dia berada di alam 5 kali lipat dari Spirit Acu Point Realm dan telah membuka Guan Yuan Acu Point di lubang Acu Point kelima, dia masih merasakan tekanan besar ketika menghadapi orang tua ini. Itu adalah penindasan mutlak. Haha, ya, Penatua Sao datang ke sini, membuatku menunggu kemuliaan. Wang Dongyu juga menanggapi dengan canggung. Kali ini, kedatangan Sao Mingyu yang tiba-tiba benar-benar tidak siap. Saya di sini, saya hanya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, semua informasi tentang Qin Mengyao sejak lahir hingga saat ini, termasuk perbedaan dalam dirinya setiap saat, diberikan kepada saya. Kedua, Mu Yun, tentang dia dari lahir sekarang, saya telah mengumpulkan informasi kata demi kata. 3, bahwa Qiming, Mo Yang, dan Miao Xianyu ketiganya, saya juga ingin tahu, dalam sehari, kirimkan kepada saya. Di antara 5 orang, Qin Mengyao, Mu Yun, Qiming, Mo Yang, dan Miao Xianyao, tidak sulit bagi Qin Mengyao dan Miao Xianya untuk menemukan masa lalu. Hanya saja Mu Yun, Qiming, dan Mo Yang dulunya tidak dikenal dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Sekarang saya akan mencari informasi dari ketiganya. Di mana saya bisa menemukannya? Jika kamu mengetahuinya, aku, Sao Mingyu, dapat membantumu mengatasi tekanan yang dibawa oleh keluarga Qin dan keluargamu. Ketika kata-kata itu jatuh, telapak tangan kering Sao Mingyu menyebar, dan 3 labu muncul. Pil penghancur mengalir keluar dari labu. Ada ribuan pil, yang sebagian besar adalah pil kelas 1 atau kelas 2, dan ada banyak pil kelas 3. Melihat pil itu, napas Wang Dongyu, Diao Zenyun dan lainnya menjadi lebih berat, mata mereka memerah. Ribuan obat tingkat pertama, tingkat kedua, dan bahkan tingkat ketiga dapat diperoleh di kota Awan Utara, belum lagi tidak mungkin untuk mengalahkan keluarga Qin dan keluargamu dan mendominasi kota Awan Utara. Tidak masalah, tidak masalah. Melihat ribuan pil, Diao Zenyun terengah-engah dan hampir meraung. Dalam 1 hari, berikan semua informasi dari 5 orang kepada Penatua Sao. Mohon Penatua Sao tunggu sebentar. Sebelum Diao Zenyun selesai berbicara, dia segera bergegas keluar. Wang Dongyu tidak mengerti di mana dia berada, dan buru-buru mengikutinya. Selama periode waktu ini, berkat bantuan Pavilion Sengdan dan lainnya, kekuatan keluargamu tidak berkurang tetapi meningkat setelah kehilangan tetua pertama dan tetua kedua. Selain itu, setelah melewati terowongan Fengling, mereka berdua kehilangan banyak pemain bagus, tetapi keluargamu tidak mengirim siapapun ke sana sama sekali. Pada akhirnya, keranjang bambu itu benar-benar hilang, dan itu adalah kerugian besar. Saudara Diao, apakah menurutmu Sao Mingyu bersedia meminum begitu banyak pil? Bahkan jika itu untuk membalaskan dendam cucunya, itu tidak akan terjadi. Wang Dongyu sedikit tidak jelas. Kata-kata saudara Wang buruk. Diao Zenyun merahasiakannya, dan tersenyum. Jika Sao Mingyu ingin membalas dendam, dia dapat langsung membunuh keluarga Qin dan keluargamu, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menyelidiki orang-orang ini. Apa yang saya harapkan tidak buruk. Sao Mingyu seharusnya berpikir aku ingin menerima beberapa orang. Qiming, di usia muda, menyempurnakan artefak fana kelas atas, bakat luar biasa, kata-kata indah, tak perlu dikatakan. Mo Yang, pahami maksud pedang, kamu dan aku juga harus mengerti apa artinya ini. Diao Zenyun melanjutkan, terlebih lagi, yang lebih penting, Qin Mengyao, gadis ini, aku juga merasa tidak enak. Ya, begitu juga Mu Yun.
Hanya dalam beberapa bulan, dia menemukan begitu banyak orang jenius, tapi dia dibuat bingung olehnya sebelumnya. Kami sekarang menangani masalah ini dengan baik. Dengan reputasi Cao Mingyu, dia tidak akan menipu kami. Bagaimanapun, masalah ini tidak berbahaya bagi kami. Ini baik. Selama percakapan antara kedua patriark, mereka sudah mulai mengatur tugas-tugas ini secara intensif. Di aula, Cao Mingyu mendengar rengekan di luar pengadilan dan tidak bisa menahan kerutan. Tarik dia masuk. Perintah Cao Mingyu. Di luar pintu, dua murid mengendarai sosok yang dipenuhi bekas luka dan perlahan memasuki aula. Tubuh dan pakaian pria itu hancur, tidak ada tempat yang lengkap, dan seluruh punggungnya membusuk menjadi potongan-potongan, darah dan daging saling terkait, mengerikan untuk ditonton. Itu Cao Ming. Cao Ming, aku bertanya padamu, apa yang kamu ketahui tentang hukuman ini? Cao Mingyu bersenandung tanpa belas kasihan ketika dia melihat cucunya. Cucu tertua tidak kompeten, menyebabkan adik laki-laki terbunuh. Salah, sangat salah. Cao Mingyu tidak bisa menahan kutukan, aku memukulmu karena kamu bodoh. Alam pil pengumpul 8 kali lipat Muyun itu, dan kau adalah alam psikis 9 kali lipat, ditambah Tie Sanhu dan Bayude mengepungnya. Seragam itu bodoh. Situasinya salah, tapi itu hanya untuk wajahmu sendiri, tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Itu kebodohan. Itu kebodohan untuk membunuh saudaramu. Cucu tahu itu salah. Kau tahu sial. Cao Mingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, jika kamu sekarang bukan satu-satunya cucuku, dan aku menamparmu dengan telapak tanganku, jika kamu tahu, Yuer tidak akan mati. Bodoh. Tuan, tenang. Lin Ming membawa secangkir teh dengan senyum di wajahnya yang biasa. Lin Ming, Qin Mengyao benar-benar tidak biasa di tubuhnya. Poin ini, murid telah mengetahui bahwa tubuh Qin Mengyao tidak hanya mengandung esensi sejati, tetapi juga kekuatan es dan dingin yang kuat. Kekuatan es dan dingin adalah energi langit dan bumi. Qin Mengyao ini jelas merupakan petualangan yang berbeda dari orang biasa. Cao Mingyu menganalisis, di daratan, binatang buas dibagi menjadi 4 tingkatan, monster, binatang roh langit, dan binatang suci. Di seluruh benua Tianyun, binatang roh langit sudah kuat. Adapun binatang suci, hanya ada dalam legenda, konon ada binatang suci bernama Kunpeng, yang bisa menelan langit, matahari dan bulan, dan binatang suci, Suzaku, yang memakan api. Api Suzaku di tubuhnya hanya lebih kuat dari beberapa api langit. Maksud guru, kemudian Qin Mengyao mungkin memiliki esensi atau warisan binatang suci di tubuhnya. Hal semacam ini misterius, tapi bukan berarti itu tidak terjadi. Begitu karakter seperti itu muncul, semuanya akan terkenal di daratan, melangkah melalui kehampaan dan menjadi dewa. Kehadiran, menjadi dewa, dewa dapat digambarkan sebagai eksistensi legendaris, kata ini terlalu jauh dari mereka. Jika Sekte Pil Suci saya dapat membawa Qin Mengyao ke dalam tas dan mengolahnya dengan hati-hati, di masa depan, di seluruh benua Tianyun, kekuatan mana yang akan mampu bersaing dengan Sekte Pil Suci saya? Lin Ming gemetar karena kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Cao Mingyu. Jika Qin Mengyao benar-benar memiliki kekuatan jiwa binatang suci, dan benar-benar bakat untuk Sekte Pil Suci, hadiah untuk mereka oleh sekte itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika tuannya sangat terkejut, itu bisa dibayangkan. Lin Ming, dalam beberapa hari terakhir, periksa Qin Mengyao dengan hati-hati. Saya akhirnya ingin memastikan apa yang tersembunyi di tubuhnya. Cao Mingyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin. Dia sudah punya rencana di hatinya. Dengan godaan ribuan pil, antusiasme Wang Dongyu dan Diao Zhengyun untuk melakukan sesuatu benar-benar dimobilisasi. Dalam waktu setengah hari, sejumlah berkas ditempatkan di depan Cao Mingyu. Saat itu malam, dan bulan yang cerah menggantung tinggi, dan Cao Mingyu meletakkan volume terakhir di sebelahnya dan menghela nafas panjang. Lin Ming, menguasai. Menurut perintahku, 5 alkemis tingkat 2 dan 3 ahli senjata tingkat rendah dari sekte akan datang ke kota Beiyun untuk membantu keluarga Diao dan keluarga Wang memperbaiki alat sampai keduanya benar-benar hancur. Iya, meskipun dia tidak mengerti apa yang guru katakan, Lin Ming hanya menuruti kata-kata Cao Mingyu. Haha, langit juga membantuku, dan surga juga membantuku. Ketika Lin Ming pergi, Cao Mingyu tertawa dan berkata, Qin Mengyao memang pria aneh dengan darah binatang suci. Kali ini, dia telah memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Mungkin saya, Cao Mingyu, dapat menjadi seorang geomancer. Cao Mingyu tertawa keras, dengan ekspresi gila di wajahnya. Kakek, Muyun itu sangat penting bagi Qin Mengyao, kita benar-benar bisa. Bagaimana menurutmu? Aku secara alami mengerti, tetapi ketika kami mendorong keluarga Qin dan keluargamu ke situasi putus asa, maka Qin Mengyao harus datang kepadaku, dan aku akan meyakinkannya untuk memasuki Sekte Pil Suci.
Sao Mingyu mencibir dengan kabut di wajahnya. 3 hari kemudian, Mu Yun akhirnya keluar dari ruang pil. Hanya tatapan itu, aku benar-benar tidak berani tersanjung. Tidak ada yang utuh di sekujur tubuhnya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan tubuhnya becek. Kamu baik-baik saja, melihat Mu Yun tinggal di kamar selama 3 hari, seolah-olah dia telah berada di pegunungan selama 3 bulan, Mu Linchen menatap dengan heran. Haha, hanya melihat Mu Linchen, Mu Yun tertawa keras tanpa menjawab sepatah kata pun, dia tertawa liar sepanjang jalan dan langsung meninggalkan keluargamu. Sudah berakhir, anak ini tergila-gila berlatih alkimia, gila karena berlatih. Meletakkan segala sesuatu di tangannya, Mu Linchen dengan cepat mengikuti. Di kota Dongfang, kota awan utara, di toko besi tempat keluarga Qiming berada. Karena Qiming mengenali Mu Yun sebagai tuannya, dia membawa ayahnya dari kota Sifang keluarga Qin ke kota Dongfang, tempat keluarga Mu berada. Qin Mengyao, Qiming, Mo Yang dan yang lainnya berkumpul bersama dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Selain itu, Qi Yufeng sedang duduk di kursi roda dengan ekspresi marah di wajahnya. Terlalu banyak, keluarga Diao dan keluarga Wang benar-benar panik. Mo Yang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, sialan, kamu benar-benar mengundang kakek Sao Mingyu, secara langsung. Master alat mendalam terbaik, masih di sekte pil suci dan menemukan begitu banyak alkemis dan ahli alat, itu benar-benar tak tahu malu. Yah, ada juga keluarga Qi. Aku tidak menyangka karena aku memenangkan Qi Yun, Qi Jiaran juga ikut. Qiming juga gelisah. Yang paling penting adalah kakekku juga siap untuk menarik tenaga kerja dari Pavilion Saint Pil. Lagi pula, para alkemis dan penyuling alat di Pavilion Saint Pil tidak bisa tinggal di rumahmu untuk membantu. Bagaimana ini bisa bagus? Hei, Qi Yufeng menghela nafas dan berkata, sayangnya, saya adalah orang yang tidak berguna sekarang dan tidak dapat membantu instruktur gembala. Qi Yufeng benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Mu Yun membantu Qiming mencapai kesuksesan besar, tetapi dia tidak berharap itu akan dihargai. Siapa bilang kamu orang yang tidak berguna? Saat beberapa orang berbicara, sesosok dengan bau aneh keluar dari tubuhnya dan berjalan ke toko besi. Mu Yun, Tuan, Anda akhirnya di sini. Pendeta instruktur, melihat Mu Yun datang, wajah beberapa orang menunjukkan sedikit kelegaan. Pada saat ini, Mu Yun adalah tulang punggung mereka. Saudara Yun, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Pil Fengling dan Pil Zuling telah berhasil disempurnakan. Qin Mengyao melangkah maju, bertanya-tanya. Itu, Bung, saya memurnikan pil, apakah ada saat-saat saya tidak berhasil? Mu Yun tersenyum, merentangkan telapak tangannya, 2 pil dengan warna yang sama sekali berbeda muncul. Salah satunya adalah pil Fengling, benar-benar hitam dan merah. Pil Lingzu lainnya, semuanya berwarna biru, memancarkan aroma samar. Ini adalah pil Fengling. Mu Yun menunjuk ke pil hitam merah dan berkata, pil Fengling dapat memblokir semua meridian Anda. Setelah minum pil ini, meridian di seluruh tubuh akan terputus. Rasa seperti itu. Petik 2. Aku bisa menanggungnya. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, Qi Yufeng mengambil alih dan berkata, saya bosan tinggal di kursi roda selama lebih dari 10 tahun. Baiklah, yang ini adalah pil pembangun roh, yang akan membentuk kembali meridian di seluruh tubuhmu, dan... Pada titik ini, Mu Yun tidak berbicara lagi. Dan apa, Guru Gembala? Rahasia, Qiming, pertama-tama bawa ayahmu untuk minum 2 pil ini. Setelah menunggu beberapa saat, kamu secara alami akan mengerti, dan kamu juga akan memberitahuku apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ya Tuan, menonton Qiming mendorong Qi Yufeng ke pintu, senyum muncul di wajah Mu Yun. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Qi. Apa, Mo yang baru saja membuka mulutnya, dan di dalam toko besi, teriakan tiba-tiba terdengar, dan seluruh lingkungan bersorak. Yah, teruslah bicara. Tuan, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Kenapa kamu tidak mencoba? Mu Yun bercanda. Tidak perlu, tidak perlu. Mo yang melambaikan tangannya berulang kali, dan Mo yang berkata dengan malu, keluarga Qi baru-baru ini bekerja sama dengan keluarga Diao dan keluarga Wang, dan dikatakan bahwa kakek Sao Ming. Petik 2. Apa? Petik 2. Petik 2. Sao Mingyu membawa beberapa alkemis dan penyuling untuk membantu keluarga Diao dan keluarga Wang. Apa, baru-baru ini, keluarga Wang dan keluarga Diao telah mengeluarkan ratusan pil kelas 1 dan 2. Dikatakan bahwa mereka akan melelang pil kelas 3, dan mereka juga telah mengeluarkan banyak artefak biasa dan bahkan artefak misterius untuk dijual. Apa, Mo yang berbicara kata demi kata bersama dengan teriakan Qi Yufeng. Pada akhirnya, teriakan Qi Yufeng akhirnya berhenti, dan kata-kata Mo yang sudah diucapkan. Itu dia, Sao Mingyu, keluarga Qi, menarik.
Dengan derit, pintu di toko besi dibuka, dan sesosok perlahan berjalan keluar. Mo Yang tidak mengangkat kepalanya, menelan ludahnya dan mengeluh, "Qiming, bagaimana kabar ayahmu?" Tangisan barusan menghancurkan gendang telingaku. "Haha, terima kasih, kakak Mo, sudah memikirkannya, sudah selesai." Engah, mendengar kata-kata ini, Mo Yang meludahkan sebelum dia bisa menelannya. "Paman Qi, kamu, apakah kamu berdiri?" Dia berdiri dari tempat duduknya sambil tertawa kecil, menatap Qi Yufeng, dan Mo Yang tercengang. "Terima kasih, gurumu." Qi Yufeng berkata, dia ingin berlutut. "Bangun, bangun cepat." Mu Yun menarik Qi Yufeng ke atas dan tersenyum sedikit, "Selamatkan kamu. Pertama, kamu adalah ayah dari muridku yang berharga. Kedua, ayo, penyuling berbakat sepertimu, ini sangat langka, terkubur untuk lebih dari 10 tahun. Saya ingin melihat seberapa besar potensi yang masih Anda miliki. Tiga datang, hehe. Saya harap Anda bergabung dengan keluargamu." Petik 2. Saya bersedia bergabung dengan keluargamu. "Aku belum selesai." Mu Yun tertawa dan berkata, "Bergabunglah dengan keluargamu dan jadilah tetua dari keluargamu Keking. Gaji dan keluargamu akan memberimu perlakuan yang seharusnya dimiliki oleh ahli alat mendalam, dan saya bersedia memberi Anda segalanya metode pemurnian artefak misterius. Ini, Tuan, bagaimana Anda merekrut penatua, itu tidak hanya sesuai dengan gaji yang seharusnya dimiliki oleh master alat mendalam, tetapi juga metode alat pemurnian, ini hanya lebih banyak kesejahteraan masyarakat daripada Universitas Beiyun. Hanya kamu omong kosong, tutup mulut." "Terima kasih Tuan." Mendengar ini, Qiming berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan menundukkan kepalanya 3 kali. "Ketiga Kowotou ini, ya, oke, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Kali ini, keluarga Diao dan keluarga Wang meminta bantuan Cao Mingyu, jadi kita juga harus memiliki ekspresi." "Apa artinya? Hei, apa maksudnya? Bukankah mereka menjual pil? Aku ingin melihat apakah pil itu mahal atau mahal." "Hah?" Mo Yang melebarkan matanya dan berkata, "Tuan, Anda tidak menjual pil, kan?" "Kenapa tidak?" Mu Yun tersenyum dan berkata, "Resep pil, bahkan 100 pil, tidak dapat dibandingkan dengan itu. Saya tidak percaya, berapa banyak pil yang bisa diambil Cao Mingyu. Tapi, pil terlalu berharga, jika kamu mengeluarkannya." "Bocah bau, pikiran guru penuh dengan resep, apakah kamu masih takut keterampilan guru buruk?" Mu Yun menepuk kepala Miao Xianyu dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, beri mereka tampilan kejutan." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika Cao Mingyu baru saja bangun, ada ketukan cepat di pintu. "Tuan, itu tidak baik." Mu Yun benar-benar mengeluarkan 3 resep pil untuk dilelang, 1 resep pil kelas 1, 1 resep pil kelas 2, dan 1 resep pil kelas 3. "Hanya 3 pil, apa yang mengejutkan?" Cao Mingyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. "Namun, ketiga resep ini telah membawa banyak pendapatan batu spiritual ke keluargamu, saya khawatir. Hanya ada 3 resep pil, yang tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Saya tidak percaya bahwa 1000 pil tidak akan mengalahkan keluargamu." Kakek, itu tidak baik." Melihat Cao Ming berlari sepanjang jalan, Cao Mingyu berkata dengan tidak sabar, "Ada apa?" Lalu Mu Yun merilis berita bahwa akan ada 10 resep pil yang akan dilelang besok, dan 10 resep pil semuanya adalah resep pil kelas 2. Pil kelas 2, Cao Mingyu tercengang. "Resep pil peringkat kedua, seluruh keluarga Diao, saya khawatir tidak ada 10 resep pil peringkat kedua yang akan datang." Lalu Mu Yun, "Dari mana begitu banyak resep pil berasal?" Sial, kemarahan Cao Mingyu naik, Mu Yun ini benar-benar duri di matanya dan duri di dagingnya. "Aku akan berbicara dengannya sebentar." Pada hari ini, ada gelombang orang di Paviliun Sengdan. Kemarin, 3 resep pil yang diambil Mu Yun dinilai oleh Paviliun Saint Pil, tetapi mereka pikir itu efektif. Hari ini, keluargamu akan mengambil 10 pil kelas 2 untuk dilelang, dan seluruh kota awan utara telah menjadi sensasi. "Hei, Tuan, Anda tidak tahu bahwa resep alkimia tingkat ketiga kemarin sebenarnya dibeli oleh alkemis tingkat ketiga yang diundang oleh barang lama Cao Mingyu, dan harganya 900.000 batu roh tingkat rendah. 900.000 batu roh tingkat rendah sudah cukup bagi seluruh keluargamu untuk mendapatkan penghasilan bersih 1 tahun. Jangan khawatir, hari ini, akan ada lebih banyak kesenangan untuk ditonton." Mu Yun tersenyum, dengan senyum rahasia di wajahnya.